Mereka meluncurkan postur pertahanan yang paling kuat dan mencoba yang terbaik, tetapi itu masih sangat sulit. Panah Raja Surga ditembakkan oleh para elf dengan hujan panah dan tirai tipis, ditambah metode yang tumpang tindih, tidak semua orang mendapatkannya. Jika Anda harus menghitung, perkirakan secara kasar bahwa untuk setiap lapisan hujan panah, raksasa itu akan membawa lebih dari 500 anak panah dari Raja Surga, dan petarung super berat yang jauh lebih kecil juga akan membawa 20 hingga 30 anak panah. Namun, tirai tipis itu benar-benar tumpang tindih, jadi pada gelombang serangan pertama, para prajurit raksasa benar-benar menahan kekuatan penuh lebih dari 2.500 panah Raja Langit, dan para prajurit super berat menahan lebih dari 150 panah Uranus Arrow. Meskipun mereka menghadapinya secara langsung dengan postur pertahanan terkuat, bahkan jika itu adalah raksasa bumi, pertahanan terkuat pasti memiliki batas. Dan metode serangan padat yang tumpang tindih dari para elf adalah menghancurkan mereka sepenuhnya dengan keuntungan yang paling mereka banggakan. Di kapal utama tentara aliansi, tanpa menunggu persetujuan dari dua lainnya, Penatua Geralt telah memerintahkan 4 pasukan utama untuk mundur sekaligus dan meninggalkan hutan. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka bubar dan pergi dengan cepat? Tuan Muda Seng Yuan juga panik, dan bertanya seperti ini. Pada saat ini, dia merasakan semacam kepanikan. Untuk beberapa alasan, dia juga penuh pesimisme tentang nasib masa depan dari 4 legiun tak terkalahkan. Serangan gelombang kedua jelas telah mencapai batas yang dapat ditahan oleh raksasa dan tentara lapis baja berat. Bahkan jika penjaga elf musuh tidak terus meningkatkan jumlah tumpang tindih, serangan yang sama datang lagi, dan tentara akan habis. Karena dalam posisi pertahanan terkuat itu, para prajurit itu sendiri dikonsumsi dengan cepat, dan mereka tidak dapat menahan beberapa gelombang sama sekali. Pada saat ini, dia mengakui bahwa dia dikalahkan, dan hanya bisa berharap keempat Legiun Es dapat mempertahankan pertahanan utama mereka, memaksa dan menarik diri. Itu tidak boleh dilakukan. Begitu mereka bubar, saat mereka bubar, pertahanan keseluruhan raksasa dan prajurit berat akan runtuh. Pada saat ini, gelombang panah lain dari musuh akan menyebabkan banyak korban. High Priest Letaf pada saat ini sesaat, dia juga bangun dan berteriak. Dia sangat menyesalinya. Jika dia mengikuti kata-kata Geralt dan lebih konservatif dan bertele-tele, itu tidak akan terlalu buruk sekarang. Lebih dari itu, begitu kita bubar, kita akan jatuh ke pelukan musuh. Elf mereka masih berkeliaran di dekatnya, mungkin menunggu kita melakukannya, dan mengambil kesempatan untuk mereproduksi efek serangan sebelumnya. Geralt meneteskan keringat dingin. Saat ini, 4 Legiun Es telah mengalami pukulan fatal. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mereka akan menyebabkan 4 Legiun utama membayar harga yang sangat mahal. Dengan syarat 4 Legiun utama tetap bersatu, mundur secepat mungkin. Selain itu, perintahkan semua kavaleri ringan untuk menyerang dan bergegas ke area itu, mengganggu formasi elf. Tuan Muda Seng Yuan mengangguk berat, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan. Kuharap kita baru saja mengenai moncong senjatanya, dan setelah transfer, kita akan keluar dari jangkauan para elf itu. High Priest Letaf terlihat tegang dan berdoa seperti ini. Namun sayangnya, keinginan ini segera menjadi sia-sia. Meskipun keempat pasukan utama tidak tinggal diam dan menunggu untuk mati setelah menghadapi bencana, mereka bergerak keluar dengan cara yang bersatu, tetapi tirai cahaya yang tumpang tindih masih mengikuti satu sama lain seperti bayangan. Bahkan asal-usul tirai cahaya di hutan tidak berubah, yang berarti elf itu belum bergerak. Keterampilan memanah mereka yang luar biasa benar-benar menghancurkan 4 pasukan utama yang sangat kikuk karena mereka ingin mempertahankan keseluruhan. Anda bisa temukan posisi dengan mata tertutup, belum lagi panduan yang tepat dari Castor. Dalam pengaturan Shen Chen sebelumnya, area tempat para pejuang elf berkumpul sengaja dipersingkat dibandingkan dengan jangkauan maksimum, jadi tidak peduli bagaimana 4 formasi pasukan utama bergerak, bahkan jika para pejuang elf berbeda, musuh tidak dapat keluar dari jangkauan, dalam waktu singkat. Diam. Dalam sekejap, ada 3 gelombang tirai hujan panah lagi, tapi kali ini, 3 gelombang hanya tumpang tindih 3 kali. Tentara Persatuan Su. Banyak orang sangat gembira ketika mereka melihat ini, mengira para elf kelelahan, tetapi para komandan di kapal utama merasa hati mereka tenggelam, menguras kekuatan mereka. Meskipun 3 gelombang tumbukan hanya 3 yang tumpang tindih, mereka sangat terputus-putus, tidak diragukan lagi ini cukup menakutkan untuk konsumsi para pejuang dari 4 pasukan utama. Wow, tidak lama setelah dampak dari 3 gelombang mendarat, di hutan, di setiap area, 4 tirai cahaya naik pada saat yang sama, dan warnanya tidak lagi semrawut, dan lapisannya berbeda. Warnanya abu-abu, biru, merah, dan cian. Jelas, itu mewakili kilau elemen di sekitarnya. Serangan datang dari penjaga elemental elf, dan elf angin, elf air, elf api, dan elf bumi meluncurkan serangan pada saat yang bersamaan. Itu bahkan tidak dihitung, saat berikutnya,
pemandangan aneh muncul di empat tirai tipis. Mereka menyatu, tidak lagi hanya tumpang tindih, tetapi benar-benar disandingkan. Namun ukuran masing-masing light curtain tidak berubah sama sekali, karena tadi cara penyatuan keempat light curtain bukan untuk saling berdampingan, melainkan untuk mengisi celah. Rupanya, saat anak panah itu ditembakkan, anak panah pribumi di bagian atas mengungkapkan celah yang tepat, yang dapat menampung tiga tirai tipis berikutnya, begitu pula tiga tirai tipis berikutnya. Adapun bagaimana mereka mencapai fusi volley, itu sangat sederhana. Itu adalah kecepatan, ya, panah di empat tirai cahaya. Pada tahap pemotretan, urutannya bukan kuncinya, yang terpenting adalah mereka memiliki sepenuhnya kecepatan yang berbeda. Tirai cahaya panah dari lapisan pertama elf bumi adalah yang paling lambat, dan tirai cahaya panah dari lapisan terakhir elf angin adalah yang tercepat. Ini membuat mereka memiliki perbedaan jarak ketika mereka menembak secepat mungkin, tetapi mereka sepenuhnya terintegrasi bersama pada akhirnya. Di kapal utama pasukan hutan, Dewi-Dewi dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama, bagaimana orang itu menyerang penjaga elemental elf dan menghasilkan begitu banyak metode serangan yang berbeda. Ledakan. Pada saat berikutnya, tirai cahaya dengan warna-warni setelah fusi tiba-tiba jatuh, membawa efek yang menakutkan, semburan dari empat kekuatan elemen terlalu dekat satu sama lain, dan mereka beresonansi satu sama lain, menghasilkan pemandangan yang menakutkan dari luar biasa, kekuatan unsur. Meskipun hanya lapisan tirai cahaya, kekuatan lapisan ini jelas sangat kuat, melebihi beberapa gelombang sebelumnya. Dalam cahaya terang, empat formasi pasukan utama runtuh pada saat yang sama, dan sejumlah besar raksasa dan super prajurit berat jatuh ke tanah, beberapa dari mereka langsung sosok compang camping. Pemandangan seperti itu, seperti ladang gandum setelah badai salju, rata dengan tanah. Diam. Namun, pada saat kritis ini, gelombang yang lebih besar muncul di hutan lebat, tirai tipis dengan perpaduan empat elemen memimpin, diikuti oleh 9 tirai tipis yang tumpang tindih. Para prajurit elf itu menembakkan panah dengan seluruh kekuatan mereka, dan menunjukkan postur ofensif terkuat mereka pada waktu yang tepat. Ombak barusan menghancurkan pertahanan, tapi sekarang, benar-benar kehancuran. Pada saat ini, raksasa dan reloader itu, setelah pertahanan runtuh dan jatuh ke tanah, belum bangun, dan benar-benar berdekatan. Menghadapi api yang turun dari langit, keputusasaan muncul di mata mereka. Pada saat berikutnya, semuanya lenyap, dan empat area berubah menjadi tanah perampokan, tulang, perisai, dan senjata yang patah bercampur dengan bumi yang hangus, dan vitalitasnya hilang. Awalnya perkasa, 4 legiun es dari tentara aliansi, yang dikenal sebagai yang terkuat di darat, benar-benar musnah, dan tidak ada yang selamat. Di kapal utama, Elder Geralt, yang Master Holy AP, dan High Priest Letaf benar-benar membatu, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Mereka hanya berpikir, itu hanya sebagian dari kerugian, paling banyak lebih dari separuh korban, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi hasil dari kesunyian yang mengerikan ini. Bahkan para prajurit dari pasukan hutan yang memperhatikan di sana tertegun, dan bahkan ketiga dewi, yang siap untuk duel puncak, merasakan denyut yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu lengkap. Ketika garis pertahanan dihancurkan oleh 4 legiun besar sebelumnya, mereka juga khawatir, tetapi mereka tidak menyangka situasi akan berubah begitu cepat. Pasukan sekutu Dewa Perang telah terbang ke langit dengan 4 makhluk tertinggi, dan hampir memuntahkan darah. Kedua pasukan belum memulai pertempuran skala penuh, dan kartu truf yang mereka kumpulkan dengan hati-hati sudah tidak ada lagi. Saya menunggu 100 kematian Penatua Geralt menangis sedih dan hampir pingsan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kekalahan besar terakhir. Jika Anda mendengarkan saya sekarang dan membiarkan 4 pasukan utama bubar tepat waktu, meskipun akan ada banyak korban, seluruh pasukan tidak akan pernah musnah. Pangeran Seng Yuan mengertakkan gigi dan mengucapkan setiap kata. High Priest Letaf Cheng menyembah bulan dengan wajah suram dan menakutkan. Terlepas dari hasil pertempuran ini, keempat pasukan es kehilangan mereka bertiga setelah itu. Itu adalah kombinasi dari semua raksasa dan petarung super berat. Setiap petarung adalah yang terbaik dari yang terbaik. Itu dibangun untuk mereka oleh Kerajaan Dewa Titan, Kerajaan Negara Berperang, dan Kerajaan Dewa Kekosongan yang menghancurkan. Itu adalah beberapa makhluk tertinggi, dan saya khawatir bahkan Kaisar Dewa dari ketiga pihak akan penuh amarah. Selain itu, kekalahan ini merupakan pukulan yang tak terbayangkan bagi moral tentara aliansi. Tak terhitung tentara di ketentaraan yang bergegas ke garis depan saat ini sudah merasakan kedinginan di hati mereka. Di kapal utama pasukan hutan, ketiga dewi dan sekelompok konselor memandang seseorang dengan mata yang rumit dan mengejutkan. Mereka baru saja khawatir tentang garis pertahanan pasukan hutan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa krisis benar-benar diselesaikan dalam sekejap. Kemenangan yang begitu mengerikan juga tercapai. Kamu pencuri kecil benar-benar menakutkan. Dewi Dewi menghela nafas pelan, menunjukkan senyum yang biasa dan anggun.
Di antara 5 dewi, dia memiliki temperamen yang paling mirip dengan Artemis, tetapi pada saat ini, hatinya, yang selalu tinggi di atasnya, mau tidak mau tersentuh oleh perilaku pencuri kecil tadi. Sebelum perang dimulai, pencuri kecil itu memenangkan kota terlebih dahulu, dan masih meraih kemenangan yang begitu penting. Pasukan musuh kehilangan 4 Legiun Es, dan sayap terkuat mereka seolah-olah telah dipotong. Tidak hanya inti dari segitiga besi, tetapi juga seluruh tentara persatuan yang menyerang berada dalam suasana hati yang sangat buruk setelah kehilangan 4 Legiun Es utama. Di hati prajurit biasa, suasana pesimistis mulai tumbuh. Panah tirai cahaya hujan elf sebelum membawa mereka kejutan yang mengerikan. Bahkan Legiun Es dari seluruh barisan Protoss dihancurkan. Melawan mereka, bukankah itu akan terjadi bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan? Namun, dengan pecahnya perang besar, air yang meluap sulit dihentikan. Tentara aliansi sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Jika mereka mundur saat ini, bagaimana mereka bisa berdamai? 4 makhluk tertinggi yang telah dikosongkan dan bersiap untuk berperang telah mengeluarkan perintah kematian kepada inti komando audio teknika. Pertempuran ini harus dimenangkan, dengan segala cara. Biarkan mereka membayar kerugian yang sama. Penatua Geralt, Tuan Muda Keras Suci, dan Imam Besar Letaf saling memandang dan mengangguk berat. Sekarang 4 Legiun Es sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, mereka sudah gila dan ingin menebus kekalahan mereka dengan kemenangan yang komprehensif. Meskipun 4 Legiun Es sangat penting, mereka belum dikalahkan dalam perang skala besar ini, dan pasukan yang tak ada habisnya masih mendekat. Selain itu, bukan karena mereka tidak memiliki alat tawar-menawar yang berkualitas tinggi. Sekarang 4 Legiun Es telah kalah, tetapi 2 kavaleri berat Protoss utama yang mereka kawal sebelumnya masih utuh. Selain itu, kekuatan superior di udara adalah masih utuh. Secara umum, vitalitas tentara belum rusak parah, dan masih terlalu dini untuk menyimpulkan kemenangan atau kekalahan akhir perang ini. Selain itu, selain 4 legiun yang tak terkalahkan, mereka juga memiliki sarana kartu truf lainnya. Pertempuran ini harus dilakukan. Tentu saja, cara tentara musuh menghancurkan 4 legiun yang tak terkalahkan barusan juga membuat mereka merasa seperti duri di tenggorokan mereka. Tidak ada formasi tentara yang dapat menahan kekuatan kelompok semacam itu, di medan perang dapat menghancurkan semua cabang militer. Tapi tidak perlu putus asa, Geralt bertiga telah lama mengamati setelah belajar dari rasa sakit, dan setuju bahwa metode semacam itu memiliki pendahulu, dan itu hanya dapat diluncurkan ketika sejumlah besar elf berkumpul, di daerah tertentu. Kami baru saja ceroboh, dan biarkan roh bermata dewa di kapal pengawas di sekitarnya memperhatikanku. Pantau dengan cermat setiap gerakan prajurit elf, terutama ketika mereka berkumpul dalam jumlah besar, kita harus tahu sebelumnya. Keras Suci Tuan Muda itu menggertakkan giginya. Untuk penghancuran 4 legiun utama barusan, 3 inti komando tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan, tetapi roh bermata dewa di sekitar mereka yang bertugas mengawasi situasi di medan perang juga memiliki tanggung jawab yang berat. Dalam perang skala besar semacam ini, ada banyak kapal perang tambahan di sekitar kapal utama musuh dan kita, dan ada banyak pekerjaan penting untuk membantu komandan. Di antara mereka, kultivator spiritual dan spiritualis bermata dewa sama-sama memainkan peran yang sangat penting. Yang pertama adalah titik transit penting untuk membantu komando, sedangkan yang kedua adalah eyeliner untuk membantu komandan dalam memahami situasi medan perang secara keseluruhan. Mendengar kata-kata itu, semua roh mata dewa itu berkeringat di punggung mereka, dan mereka dapat sepenuhnya mendengar kemarahan dalam kata-kata Keras Suci Tuan Muda. Memang benar bahwa mereka telah mengabaikan tugas mereka barusan. Garis pertahanan musuh memobilisasi pasukan di mana-mana, dan berbagai pasukan bolak-balik, yang membuat mereka terpesona. Peringatan yang efektif. Faktanya, masalah mereka lebih dari ini. Operasi penjaga elf sudah dimulai. Ketika 2 barisan tak terkalahkan menyerang dari sayap kiri dan kanan, Shen Chen memerintahkan penempatan. Saat itu, mereka baru saja tiba di depan garis dan terlalu ingin mengerti pertahanan keseluruhan pasukan hutan sedemikian rupa sehingga perubahan halus di beberapa area khusus diabaikan. Biarkan lebih dari separuh roh bermata dewa berhenti melihat panorama, memusatkan perhatian mereka, mengawasi prajurit elf musuh, dan memantau setiap gerakan dengan cermat. Penatua Geralt Leng Cheng menambahkan, jelas juga menyadari banyak masalah baru saja. Masih belum cukup waktu untuk merespons tepat waktu sekarang, setidaknya bisa menyelamatkan tentara dari bencana yang sama. Tapi para penjaga elf jahat itu, kita harus memberi mereka sedikit kedipan untuk menghidupkan kembali moral pasukan kita. High Priest Letaf berkata dengan marah, masih memikirkan kekalahan barusan. Apakah kamu akan menggunakan kartu truf lain? Penatua Geralt dan Tuan Muda Keras Suci saling memandang dengan ekspresi mencibir. Memang banyak prajurit elf dari pasukan musuh yang masih harus bersembunyi di daerah tersebut, jika mereka ingin bergerak, bukan berarti tidak ada cara untuk mengincar mereka. Lakukan.
Pada akhirnya, tiga tokoh komando inti semuanya membuat keputusan untuk membalas. Saat ini, mereka memiliki perlindungan yang sangat baik, dan mereka dapat dengan tenang menggunakan kartu truf itu. Kavaleri ringan dan prajurit ledakan yang dikirim barusan masih mati-matian menyerbu ke dalam pertempuran. Mereka awalnya mendukung 4 legiun yang tak terkalahkan. Sekarang yang terakhir sudah pergi, tetapi kavaleri ringan dan prajurit ledakan dapat terus memasuki hutan dan menghadapi para prajurit elf itu. Di hutan, kavaleri ringan dan prajurit ledakan tidak memiliki keunggulan khusus bagi prajurit elf. Keduanya memiliki kepercayaan diri untuk bersaing, dan ada banyak penjaga elf berkumpul di sana. Sisi baiknya, mereka yang menyerang sekarang, tetapi juga di kerugian. Dengan latar belakang seperti itu, seharusnya tidak ada alasan bagi musuh untuk menghindari pertempuran. Mengambil kesempatan ini, kartu truf tak terlihat mereka juga bisa digunakan untuk memberi kejutan pada para elf. Faktanya, ini, di sisi pasukan hutan yang terukir, beberapa kelompok prajurit elf yang baru saja memenangkan kota juga dalam keadaan heboh. Melihat invasi tentara aliansi dengan prajurit ringan, para prajurit elf ini tidak takut, semua jenderal terkemuka mereka meminta untuk bertemu musuh secara langsung. Ketika permintaan diteruskan ke unggulan, Shen Chen menunjukkan beberapa keraguan. Tampaknya pasukan musuh sedikit gila. Biarkan tentara ringan itu memasuki hutan untuk bertarung dengan prajurit elf. Jika kita saling berhadapan, kita akan mendapat beberapa keuntungan. Dewi Debi tertawa. Prajurit ringan dan elf adalah petarung yang fleksibel, tetapi di hutan, para elf jelas lebih fleksibel, tidak hanya dapat berlari cepat di tanah, mereka juga dapat memanjat pohon dan melompat di antara dahan. Oke, pertarungan diperbolehkan. Shen Chen melirik kecepatan maju pasukan musuh, dan sedikit mengangguk. Tidak lama kemudian, di hutan itu, terjadi pertempuran besar, dan para prajurit elf bertarung dengan kavaleri ringan musuh dan prajurit Gale dalam skala besar. Pada awal perang, seperti yang ditebak oleh Shen Chen dan yang lainnya, para elf memiliki keunggulan yang jelas. Kavaleri ringan musuh dan prajurit Gale juga sangat pandai memanah dan melempar lembing, tetapi keterampilan memanah mereka jelas tidak sekuat itu, seperti para elf efisiensi panah dalam semua aspek juga jauh di belakang panah Raja Surgawi. Selain itu, di antara para prajurit elf di daerah itu, ada cukup banyak penjaga alam dan penjaga elemen untuk membantu, mereka adalah elit elf, dan keunggulan alami mereka bahkan lebih jelas. Balas dendam berkepala dingin semacam ini, tentara hutan sepertinya tidak punya alasan untuk tidak menyerang secara langsung. Namun, tidak lama setelah konfrontasi, situasinya memburuk, dan para prajurit elf mulai menghadapi masalah besar dan menderita kerugian yang cukup besar. Tuanku, kami telah diserang oleh pejuang tak terlihat, dan jumlah mereka sangat banyak. Para jenderal terkemuka di beberapa daerah buru-buru melaporkan situasinya, jelas mereka sedikit lengah. Pejuang tak terlihat Shen Chen terkejut, kelopak matanya berkedut. Dewi Debi dan yang lainnya mengubah warna mereka, dan Dewi Sheila bahkan lebih terkejut tidak bagus. Barisan balas dendam prajurit ringan musuh dicampur dengan trik. Ini adalah profesi langka dari kerajaan ilahi ruang dan waktu. Dengan bakat di bidang luar angkasa, ia dapat menghilang begitu saja dan menghilang tak terlihat dalam jangka waktu tertentu. Ia dikenal sebagai prajurit super tak terlihat. Sangat mengesankan di medan perang. Orang-orang ketakutan dengan berita itu. Dewi Debi juga berkata dengan takjub, dan baru kemudian dia menyadari mengapa prajurit elf, yang luar biasa dalam segala aspek, berada dalam masalah. Biarkan mereka mundur. Shen Chen membuat keputusan yang menentukan dan dengan cepat membuat penyesuaian untuk membiarkan prajurit elf di daerah itu pergi. Sepertinya aku telah meremehkan musuh. Aku tidak menyangka musuh akan membalas dendam dengan begitu tenang setelah kehilangan 4 legiun yang tak terkalahkan. Dewi Debi menyalahkan dirinya sendiri. Melihat angka kerugian yang dilaporkan di depan, mau tak mau aku merasa sedikit menyesal. Ini tidak ada hubungannya denganmu, aku memberi perintah. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian menghela nafas ceritakan tentang detail prajurit tak terlihat, sepertinya kita telah menemukan karakter yang sulit lagi. Di kapal utama pasukan aliansi, Geralt dan mereka bertiga tidak terlalu puas dengan hasil yang dilaporkan oleh para jenderal yang bertanggung jawab di depan, dengan kata lain, mereka merasa bahwa keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi kerugian yang mengerikan barusan. Tampaknya komandan pasukan hutan memang orang yang licik, dan dia pencuri yang sangat baik. Jika angin tidak ke arah yang benar, dia akan segera mundur. Tuan Muda Kera Suci berkata dengan sangat marah. Mereka adalah pembela, sementara kita adalah penyusup. Posisi mereka yang berbeda secara inheren menentukan bahwa mereka dapat terus menggunakan pasukan secara konservatif, tetapi kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk waktu yang lama. Penatua Geralt menghela nafas, ini adalah niat asli pertempuran perbedaan mendasar dan banyak masalah tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Empat jenderal ringan di depan meminta instruksi untuk langkah selanjutnya. High Priest Letaf berkata dengan suara yang dalam. Terserap. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, keempat kuda tentara itu tidak mengejar kemenangan dengan mudah, dan menunggu pengaturan selanjutnya. Meskipun kerugiannya sangat besar sekarang, kita tidak dapat diikat karena ini. Jika tidak, pertempuran ini tidak mungkin untuk dilawan. Karena empat kuda kavaleri ringan muncul di posisi itu, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka mundur. Tuan Muda Kerasuci sangat serius, Dao, di muridnya, api perang masih berkobar. Dia telah mengalami ratusan pertempuran, meskipun dia tidak pernah dikalahkan, tetapi daya tahannya jelas cukup menakutkan. Saat ini, bukannya penakut, dia sangat bersemangat untuk mengalahkan musuh. Tidak realistis bagi empat prajurit ringan untuk menyerang garis pertahanan pasukan hutan, dan dampaknya jauh dari cukup. Penatua Geralt berhenti sejenak, dan berkata tetapi lelaki tua itu juga setuju bahwa kita harus terus menggunakan pasukan dengan berani, dan kita tidak boleh mundur menyusut. Sebagai orang bijak, orang tua ini jelas bukan orang yang bimbang, kekalahan tadi mempengaruhi moral tentara, tapi tidak pernah menyurutkan semangat para komandan mereka. Sampai batas tertentu, ini dapat dianggap sebagai peluang. Empat kavaleri ringan awalnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus garis pertahanan, tetapi sekarang mereka telah mengambil yang sudah jadi, dan mereka harus membuat perbedaan. High Priest Letaf juga sangat fokus. Pada akhirnya, setelah musyawarah, tiga tokoh besar dengan suara bulat memutuskan untuk terus menggunakan empat kavaleri ringan yang berisiko, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menyelesaikan tugas sebelumnya dari empat legiun yang tak terkalahkan, tetapi memberi mereka pengaturan baru. Keempat prajurit ringan dengan cepat menerima tugas itu, bergabung dua demi dua, dan mengikuti dua kavaleri berat Protoss dengan kecepatan tercepat. Dengan kata lain, ketiganya Geralt ingin kelebihan kekuatan utama dari dua kavaleri berat Protoss, sehingga mereka tidak hanya memiliki dampak yang menakutkan, tetapi juga memiliki pedang tajam dengan fleksibilitas tinggi. Saat ini, dua kekuatan utama kavaleri berat diorganisir oleh Ksatria Emas dan Ksatria Perak. Dampak mereka di medan perang adalah yang kedua setelah Legiun Raksasa, dan lebih kuat dari Legiun prajurit super berat. Tetapi pada saat yang sama, mobilitas mereka jauh lebih cepat daripada Legiun Raksasa dan Legiun Lapis Baja super berat. Jika digabungkan dengan dua prajurit cahaya tajam yang terintegrasi, itu akan menjadi lebih sempurna. Saat ini, dua prajurit ringan gabungan tidak sesederhana Kinki dan Gale Warriors, ada juga banyak petarung tak terlihat yang tersembunyi di antara mereka. Telah dibuktikan dalam konfrontasi barusan bahwa kombinasi seperti itu memiliki efek yang signifikan pada elf terkutuk itu, memungkinkan mereka untuk mengikuti kekuatan utama dari dua kavaleri berat Protoss, berbagai kemampuan yang terakhir secara alami lebih komprehensif, dan itu tidak mudah untuk mengulang empat kegagalan Great Invincible Legion. Di sisi ini, bahkan Shen Chen, yang berdiri di atas kapal, menunjukkan kesungguhan setelah melihat penggunaan pasukan musuh. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Dua kekuatan utama kavaleri berat, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Debbie bertanya dengan lembut. Perisai divisi musuh yang tak terkalahkan telah dipotong, tetapi kekuatan utamanya masih ada. Kedua kavaleri berat Protoss masing-masing memiliki setidaknya 5 legiun pasukan, yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka sebagian besar terdiri dari Ksatria Emas dan Ksatria Perak, ditambah dengan paladin ringan dan kavaleri sihir gelap. Harus dikatakan bahwa meskipun divisi musuh yang tak terkalahkan dibongkar, ia masih memiliki keunggulan yang tak terkalahkan, di sisi pasukan hutan, meskipun Ksatria Binatang Buas dapat bertarung dengannya, peluang untuk menang sangat rendah. Bisakah kita menggunakan metode menghancurkan pasukan raksasa dan pasukan prajurit super berat untuk menghancurkan dua kekuatan utama kavaleri dewa? Seorang konselor tua di sebelahnya bertanya dengan lebih serius. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak akan berhasil, elf akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan sejumlah besar prajurit. Meskipun kavaleri berat tidak secepat kavaleri ringan, mereka jauh dari sebanding. Selain itu, musuh baru saja menderita kerugian besar, pasti akan sangat waspada terhadap mobilisasi besar-besaran para elf, dan tidak akan membiarkan dua kekuatan utama kavaleri dewa jatuh ke dalam perangkap lagi. Setelah jeda, Shen Chen berkata lagi selain itu, tentara musuh telah mengirim dua tentara ringan bercampur dengan pejuang tak terlihat untuk mengejar mereka. Jika saya membiarkan prajurit elf berkumpul, saya akan memberi lawan kesempatan sebagai gantinya. Meskipun keterampilan memanah elf luar biasa, dan jangkauan panah Raja Langit cukup mendominasi, efek tumpang tindih dari hujan panah tirai cahaya masih membutuhkan konsentrasi tinggi para pejuang elf. Dengan cara ini, jika mereka menghadapi lawan, mereka sendiri tidak akan aman. Untuk penilaian Shen Chen, Debbie dan yang lainnya pasti sangat setuju dengan itu. Tetapi Debbie berkata dengan ragu-ragu, meski begitu, kita tidak bisa membiarkan dua kekuatan utama pasukan kavaleri sihir musuh pergi selamanya.
Apa yang dia maksud sudah jelas, dua kekuatan utama kavaleri musuh, bersama dengan dua kelompok prajurit ringan yang mengejar mereka, telah memasuki kedalaman hutan dan saat ini berkeliaran di belakang garis pertahanan pasukan hutan. Meskipun menilai dari tanda-tanda di depan mereka, niat dari dua kekuatan utama kavaleri dewa mungkin untuk menahan taktik mereka secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama itu juga merupakan ancaman bagi pasukan hutan. Jika mereka tidak bertarung secara efektif, pasukan hutan akan direntangkan di medan perang berikutnya. Hehe, bukannya kita tidak punya solusi, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Chen Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak akan mengabaikan dua kekuatan utama kavaleri dewa musuh. Dalam pertempuran ini, pasukan utama yang diselingi dipimpin oleh Olier, Sigma, Arthur, dan jenderal lainnya masih membuat pengaturan sebelumnya, yang merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan komando Shen Chen. Meskipun dengan pelajaran yang dipetik dari terakhir kali, pasukan musuh pasti akan mempelajari lintasan aksi pasukan utama yang diselingi secara detail, tetapi itu tergantung pada upaya manusia, bagaimana menggunakannya. Shen Chen sebenarnya dapat memiliki banyak perubahan di medan perang. Selain itu, dengan kedatangan prajurit gelombang kedua, dan dukungan kuat dari para elf dan ras kuat lainnya ke garis depan, Shen Chen mengelompokkan kembali ketiga pasukan yang diselingi satu sama lain. Baik dalam hal kekuatan tempur maupun mobilitas, mereka adalah jauh lebih baik dari sebelumnya. Perubahan ini tidak terungkap dalam pertempuran kemarin, dan musuh mungkin tidak dapat menangkapnya secara akurat. Membunuh. Perang. Sesaat kemudian, genderang bergemuruh, teriakan pembunuhan terdengar keras, dan serangan habis-habisan musuh akhirnya mencapai pinggiran hutan, di mana mereka melakukan kontak dekat dengan garis pertahanan pasukan hutan. Pertempuran pecah, dan skala pertempuran ini tidak diragukan lagi lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah barisan keseluruhan ditingkatkan, kedua belah pihak melancarkan duel yang boros. Di banyak tempat di mana garis pertahanan gagal kemarin, hari ini tentara aliansi telah melakukan serangan yang lebih kejam, seperti yang ditebak Shen Chen. Menurut penilaian komandan musuh, tidak mungkin tentara hutan melakukan terlalu banyak serangan sedemikian rupa, waktu singkat penyesuaian substansial. Faktanya juga sama, di banyak daerah di mana pertahanannya lemah, setelah pertempuran pertama kemarin, bahkan Shen Chen tidak dapat membantu, dia hanya dapat mengatur garnisun di tempat-tempat itu setelahnya, dan mengajari mereka cara bertahan hidup, setelah perang. Namun, saat pertempuran dimulai, pasukan aliansi masih terkejut, pada titik lemah yang mereka pilih, pasukan hutan berubah dari kelemahan kemarin dan melancarkan serangan balik yang mengerikan. Tentara aliansi yang menyerang titik-titik itu tidak diragukan lagi tidak terduga, begitu pertempuran dimulai, taktik yang telah diatur sebelumnya gagal dalam sekejap, dan mereka ditendang di atas pelat besi, menyebabkan banyak korban. Pada saat yang sama, untuk mata rantai yang sangat lemah itu, para jenderal garnisun telah menerima perintah Shen Chen di awal pertempuran. Menghadapi serangan musuh yang cepat, mereka mengutamakan transfer sambil melawan secara simbolis. Sialan, pihak lain benar-benar mempermainkan kemarin. Melihat bahwa pasukan aliansi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan segera setelah perang dimulai, Tuan Muda Keras Suci mengertakkan gigi, dan Geralt serta Letaf juga memiliki wajah yang buruk. Mereka menyadari bahwa kekalahan di banyak bagian garis pertahanan tentara hutan kemarin bukanlah kebetulan, bukan karena banyaknya kekurangan di garis pertahanan, dan itu bukan karena komando yang tidak tepat, tetapi konspirasi yang lengkap. Kemarin setelah perang, bukan karena mereka bertiga tidak memikirkan jebakan ketika mereka kembali, tetapi sekali lagi, dalam situasi mereka dan karena tekanan saat ini, pertempuran ini sangat penting. Dengan cara ini, tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan banyak celah musuh yang muncul di medan perang kemarin. Untuk mencegah jatuh ke dalam perangkap, mereka bahkan membuat beberapa pilihan pada posisi di mana tentara hutan kalah kemarin, tetapi tanpa diduga, mereka masih jatuh ke dalam perangkap pada akhirnya. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa komandan lawan tidak sederhana, dan benar-benar dapat mengatur situasi di medan perang sehingga sulit untuk membedakan antara kenyataan dan kenyataan. Di sisi lain, melihat perubahan keseluruhan di medan perang setelah pertempuran, Dewi Debi dan yang lainnya tersenyum ringan. Dilihat dari situasi saat ini, kekalahan kemarin tidak ada artinya. Pencuri kecil itu mendapatkan banyak peluang untuk konfrontasi hari ini dengan sengaja menunjukkan kelemahannya kemarin. Setidaknya di awal pertempuran skala penuh, momentum umum pasukan hutan bagus. Pada saat ini, di sebuah menara batu di kota raksasa benteng Green Plains, sesosok perkasa berdiri dengan acuh tak acuh, dengan bayang-bayang di matanya, dan cuaca tidak menentu. Dengan kebijaksanaan Draven, setelah melihatnya sebentar, dia secara alami menebak beberapa petunjuk, sepertinya bocah itu tidak melakukan kesalahan kemarin, tetapi malah memainkan beberapa trik. Yang lebih pasti adalah bahwa kedua dewi kemarin dan bahkan Dewi Himne yang datang kemudian sudah mengetahui tentang pengaturan ini, jadi mereka melindungi bocah itu di mana-mana, tetapi keterikatan mereka,
yang sedikit merugikan diri sendiri. Namun, setelah mengetahui hal ini, Delevings tidak hanya merasa lega, tetapi menjadi semakin bermasalah, karena itu juga menunjukkan bahwa bocah itu bukanlah bantal bersulam, tetapi bahan asli. Yang membuat Delevings semakin tidak nyaman adalah perang yang begitu penting. Selama perang, dia, wakil menteri pesawat militer, tidak berguna baginya dan menjadi pengamat di medan perang. Mengacaukan tujuan perjalanan Draven tidak dapat diterima, tetapi dia masih memiliki kesempatan. Begitu anak itu tidak tahan dalam perang, dia akan berdiri dan meminta bantuan pada waktu yang tepat, dan dengan suara bulat dukungan dari semua prajurit dukungan, bahkan jika itu adalah 3 dewi, mereka harus membiarkannya memimpin situasi keseluruhan lagi. Perang skala penuh pecah, dan situasi di medan perang menjadi intens dalam sekejap. Tentara hutan memulai dengan baik, tetapi segera mereka juga menghadapi masalah. Mengikuti legiun raksasa, prajurit lapis baja super berat, legiun kavaleri ilahi, dan prajurit tak terlihat, tentara aliansi telah muncul kembali kartu trufnya. Sekelompok prajurit yang dapat bergerak secara instan secara keseluruhan dan mencapai terobosan tak terkalahkan jarak pendek di medan perang telah muncul di atas panggung, membuat garis pertahanan tentara hutan sok berat. Banyak tempat jatuh dalam sekejap mata, bukan karena para pejuang hutan di garis pertahanan tidak cukup putus asa, tetapi karena mereka menghadapi cara penyerangan yang sangat aneh. Beberapa napas yang lalu, para prajurit berpakaian hitam yang mengenakan peralatan pembunuh masih berjarak ratusan kaki, tetapi dalam sekejap mata, musuh-musuh itu mendekat, dan bahkan langsung memasuki garis pertahanan. Jarak ratusan kaki antara keduanya tampak hampa, dan metode serangan prajurit pembunuh berpakaian hitam itu sepertinya melompat. Bahkan Shen Chen di kapal utama terkejut saat melihat ini, dan dengan cepat bertanya militer macam apa itu, bisa langsung bergerak. Itu adalah kultivator lain yang mahir dalam hukum ruang di kerajaan ilahi ruang dan waktu. Hukum ruang mereka bias terhadap perjalanan ruang angkasa, jadi setelah mengisi daya mereka, mereka dapat mencapai kedipan jarak pendek. Kata Dewi Lisa dengan sangat hikmat. Aku tidak menyangka kerajaan ilahi ruang dan waktu benar-benar mengatur profesi seperti itu menjadi legiun. Sekarang garis pertahanan kita dalam masalah, Dewi juga mengerutkan kening. Kultivator pemindah flash semacam itu membutuhkan bakat yang sangat tinggi untuk hukum ruang angkasa, bahkan jika itu ada di kerajaan ruang dan waktu, dan hanya menyumbang proporsi yang sangat kecil. Dalam perang sebelumnya, kultivator flash shifting dan kultivator tembus pandang telah muncul, tetapi mereka tidak pernah berkumpul menjadi legiun seperti sekarang. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa tidak hanya kerajaan para titan, tetapi juga kerajaan besar para dewa lainnya, kerajaan ruang dan waktu, juga sedang berkembang pesat. Namun, kartu truf musuh tampaknya lebih dari itu. Ledakan. Segera, formasi yang sangat berdampak dan merusak pecah dari pasukan aliansi, membawa kerusakan parah pada garis pertahanan pasukan hutan dengan kekuatan penghancur. Banyak tempat di mana para prajurit menimbun awalnya membangun benteng yang kuat, tetapi mereka jatuh dalam sekejap. Kemudian para prajurit jangkung yang dipersenjatai dengan senjata berat kapak raksasa, pedang lebar, dan pedang lebar keluar dari gunung seperti binatang buas, dan menyerbu ke garis pertahanan, membawa bencana serius bagi para prajurit yang ditempatkan di pasukan hutan. Itu adalah pengamuk yang terkenal dengan kekuatan penghancurnya. Itu berasal dari kerajaan Void God. Menurut informasi yang kami miliki sebelumnya, dikatakan bahwa pasukan musuh bermaksud untuk mengumpulkan sejumlah besar pengamuk untuk menargetkan benteng Greenfield. Tanpa diduga, komandan segitiga besi musuh, sebenarnya digunakan untuk menangani area pertahanan utama kita sekarang. Dewi Sila mengingatkan dengan sangat serius. Munculnya Berserker Legion tidak mengejutkan mereka seperti Stealth Warriors dan Flash Warriors, karena mereka telah lama mengumpulkan banyak informasi orang dalam yang relevan. Tapi semakin ini masalahnya, Sila dan yang lainnya semakin khawatir. Berserker seperti alat pembunuh di medan perang. Begitu keberadaan semacam ini memasuki keadaan gila, kekuatan penghancurnya bahkan lebih menakutkan daripada raksasa. Efek dampaknya pada beberapa target keras juga jauh lebih menonjol daripada kavaleri berat. Saat ini, pasukan musuh telah mengubah strategi mereka, alih-alih membiarkan legiun berserker menyerang kota raksasa benteng Greenfield. Mereka telah mengerahkan beberapa legiun berserker untuk menargetkan ketangguhan garis pertahanan pasukan hutan. Setelah awal yang baik, situasi mulai memburuk karena beberapa kartu truf tentara aliansi dirilis secara berturut-turut. Setiap kartu truf tentara aliansi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Di medan perang, mereka tidak seimbang dan heterogen. Itu menyulitkan tentara hutan untuk menangkis untuk sementara waktu. Bahkan Shen Chen tidak berharap pasukan musuh menjadi begitu kuat. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan pasukan hutan secara keseluruhan melanjutkan untuk sementara waktu, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk membuat pengaturan taktis sesuai dengan situasi tertentu,
tapi sekarang sepertinya dia harus melakukan serangkaian persiapan terlebih dahulu, langkah besar. Ubah rencananya, biarkan seluruh lini mengikuti pengaturan saya, dan lakukan transfer skala besar. Shen Chen membuat keputusan tegas, dan menyerahkan pemikiran pertempuran baru kepada para praktisi spiritual itu, membiarkan mereka meneruskan perintah tersebut ke seluruh tentara. Sesaat kemudian, perintah ini dilaksanakan, dan para prajurit di garis pertahanan pasukan hutan semuanya menyerahkan rencana awal mereka, melancarkan manuver terlebih dahulu, dan mulai menarik pertahanan mereka lagi. Sejujurnya, Shen Chen tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Taktiknya yang rumit menjadi lebih rumit seiring dengan meningkatnya skala perang. Oleh karena itu, ini akan menjadi lebih sulit dan lebih rentan terhadap kesalahan, dan akan membutuhkan waktu untuk memikirkannya, tetapi saat ini, perubahan mendadak dalam situasi medan perang mengharuskan penyesuaian terlebih dahulu. Di kapal utama pasukan aliansi, melihat pasukan hutan mulai mundur begitu cepat, ketiga ekspresi Geralt banyak mereda, dan mereka menunjukkan senyum kecil. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa pasukan hutan telah menarik pertahanan mereka dengan tergesa-gesa, yang menunjukkan bahwa mereka memainkan banyak kartu truf bersama dan mencapai hasil yang baik. Jangan beri musuh kesempatan, semua prajurit, maju cepat sesuai rencana. Tuan Muda Seng Yuan memerintahkan dengan dingin, dan dia juga bertindak pada waktu yang tepat. Dengan pelajaran yang dipetik dari terakhir kali, Geralt yang lebih tua dan ketiganya secara alami tahu apa yang coba dilakukan oleh pasukan hutan ketika mereka mundur secara menyeluruh. Meski masih merupakan serangan tanpa pamrih, kali ini, cara pasukan aliansi mengejar mereka berubah total. Pertama-tama, Front Persatuan telah maju sejak awal, tetapi belum diadopsi lagi, meskipun tentara aliansi adalah serangan keseluruhan, sangat jelas tentang tingkat keparahannya. Formasi Union Army kali ini tidak lagi berjejer di medan pertempuran, melainkan dalam bentuk kolom yang berjumlah banyak, berjalan beriringan. Dengan kata lain, tentara persatuan melepaskan gagasan untuk mendorong garis depan musuh secara horizontal kali ini, dan mengadopsi sikap menerobos satu persatu. Apalagi, kolom-kolom itu tidak lagi tampil seukuran pasukan kecil, siapapun, setidaknya seukuran pasukan biasa. Kali ini pasukan aliansi telah mengerahkan total 150 pasukan dan kuda, di antaranya ada 12 pasukan utama dan 2 pasukan utama kavaleri dewa, yang telah memasuki kedalaman hutan terlebih dahulu, sedangkan 10 pasukan utama lainnya diorganisir. Mereka didistribusikan ke segala arah, dan sebagai pembawa panji, mereka memimpin 15 legiun di sekitarnya untuk terus maju. Dengan cara ini, bahkan jika pasukan hutan mengadopsi taktik pengelompokan mengumpulkan manik-manik air, tidak akan mudah untuk menelan korps pasukan aliansi satu persatu, karena sejak awal, ukuran korps pasukan aliansi tidak sekecil itu, seperti pertempuran sebelumnya pemegang saham dapat dibandingkan. Apalagi setelah pasukan utama terbagi rata, semua legiun mendapat dukungan di dekatnya, begitu diserang, pasukan utama akan segera datang untuk mendukung. Shen Chen secara alami melihat cara formasi perang ini sejak awal, tetapi dia tetap tidak berubah dalam menanggapi semua perubahan selama proses pasukan hutan menarik pertahanan mereka, mereka sekali lagi berputar-putar dan berpelukan. Satu-satunya perbedaan adalah, mengingat setiap kelompok pasukan musuh tidak berukuran kecil, Shen Chen tidak membiarkan tentara hutan menyerang dengan mudah, tetapi membiarkan mereka melihat trik satu sama lain, dan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kelompok. Namun, strategi komandan tentara aliansi jelas lebih dari itu, setelah penindasan dan invasi menyeluruh ke kawasan hutan, di antara banyak legiun tentara aliansi, sekelompok pasukan dipisahkan untuk segera mengejar mundurnya prajurit hutan. Itu semua kavaleri. Langkah pasukan aliansi ini tidak hanya ingin mematahkan taktik gerilya pasukan hutan, tetapi juga mempertahankan ketajamannya dengan mantap, menyebabkan kerusakan parah pada pasukan hutan yang mundur. Jangan lihat beberapa pasukan kavaleri yang dibunuh oleh legiun itu sekarang, tetapi begitu pasukan hutan di segala arah berhenti untuk bertarung dengan mereka, mereka akan ditahan, dan kemudian legiun lawan akan segera membunuh mereka. Bahkan, karena saat ini, legiun utama pasukan aliansi masih berbaris sendirian, jika pasukan hutan bereaksi lambat dalam pertarungan dengan garda depan kavaleri, mungkin akan dikepung oleh legiun terdekat, yang mengakibatkan pemusnahan seluruh pasukan. Tapi saat ini, jika pasukan hutan mundur secara membabi buta, kecepatan gerak mereka secara keseluruhan hampir tidak akan melebihi kavaleri musuh, dan ekor mereka pasti akan terus-menerus diganggu oleh kavaleri musuh, dan ada bahaya sedikit demi sedikit. Sejak itu, setelah komandan pasukan aliansi membuat pengaturan yang ditargetkan, taktik Shen Chen tidak lagi berhasil. Hal ini membuat para prajurit dari pasukan hutan yang terus-menerus mundur dan menahan kelompok menjadi cemas. Banyak jenderal merasa lebih dirugikan, khawatir bukannya menang hari ini, mereka akan runtuh total. Bagaimanapun, pro dan kontra dari pengaturan strategis seseorang sudah jelas, seperti pertarungan yang sulit,
sama sekali tidak ada kemungkinan seri. Di kota raksasa, Dravens bahkan mencibir, sepertinya anak itu meremehkan strategi lawan. Dalam pertempuran ini, taktik omong kosongnya telah dipahami sepenuhnya oleh orang lain, dan tidak akan ada lagi peluang. Oke, biarkan kekuatan utama dari 2 kavaleri besar berhenti masuk. Jika kekuatan utama dari pasukan musuh yang diselingi tidak bertarung dengan mereka, biarkan mereka berputar-putar. Kembalilah, dan bentuklah tren pengepungan melawan kekuatan utama-utama pasukan musuh. High Priest Letaf memiliki senyum dingin di wajahnya, dia juga merasa bahwa komandan lawan terlalu bertele-tele, dia sebenarnya memainkan trik yang sama 2 kali, ini memberi mereka kesempatan besar. Lebih dari itu, biarkan para jenderal dari beberapa legiun berserker juga bersiap. Setelah pasukan utama tentara musuh terluka parah dan seluruh pasukan runtuh, kami akan mengikuti rencana awal kami dan menyerang kota raksasa benteng Green Plains dengan senjata yang rumit. Hancurkan benteng tong besi di kerajaan alam ini. Penatua Geralt mengangguk dengan dingin dengan mata tua yang sama. Meskipun mereka kehilangan 2 kartu truf yang tak terkalahkan ketika mereka memulai perang, setelah secara bertahap menerapkan banyak rencana cerdik, mereka segera mengalami penurunan kembali. Sekarang inisiatif keseluruhan di medan perang telah dipegang teguh oleh mereka, tidak peduli apakah pasukan hutan mundur atau tidak, mereka memiliki pengaturan tindak lanjut yang sesuai. Pada akhirnya, Shen Chen juga tidak konservatif, dia memerintahkan 3 pasukan utama yang diselingi untuk segera menyerang untuk menghadapi 2 kekuatan utama kavaleri dewa musuh. Selain itu, beberapa ksatria binatang buas yang telah dimobilisasi Shen Chen sebelumnya juga pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Jangan biarkan 2 kuda kavaleri dewa yang telah memasuki kedalaman hutan membawa dampak yang mengerikan bagi pasukan yang mundur, papan. Pada saat yang sama, Shen Chen juga melakukan penyesuaian lain, memungkinkan pasukan utama pasukan hutan, seperti penjaga unsur, penjaga alam, dan ork raksasa, untuk menangguhkan retret mereka dan menghadapi musuh secara langsung, menekan momentum keseluruhan dari serangan tentara aliansi. Mendengarkan serangkaian penyesuaian Shen Chen, Debbie, Sheila, Lisa dan yang lainnya semua diam. Meskipun pencuri kecil ini merespons tepat waktu, tidak banyak kebijaksanaan dalam langkah ini, tetapi penuh dengan rasa yang dipaksakan. Tentu saja, tidak mudah bagi pencuri kecil ini untuk menjadi eklektik dan mengubah pemikirannya sebelumnya, tetapi selanjutnya, dia harus membuat perubahan yang cerah, jika tidak, pasukan hutan telah menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam pertempuran ini, yang mengkhawatirkan gelisah. Karena pertempuran ini, mereka tidak bisa kalah. Di kota raksasa, Draven sudah berdiri untuk meminta pekerjaan, dan menuduh Shen Chen menggunakan pasukannya secara tidak benar. Dia telah berada di bawah kendali orang lain sejak awal, jadi dia menjawab dengan pasif, dan cepat atau lambat itu akan terjadi, akan sulit untuk pulih. Namun, jelas tidak mungkin Artemis kehilangan kepercayaan pada Shen Chen dengan mudah, dan juga tabu besar di ketentaraan untuk menjadi tampan sebelum pertempuran, jadi dia mengabaikannya. Anak itu sudah menunjukkan tanda-tanda kalah dalam permainan, mari kita lihat bagaimana dia bisa mengubah formasinya. Draven yang membentur tembok lagi memasang wajah dingin dan menggeram dengan suara rendah. Jika pasukan hutan kehilangan segalanya dalam pertempuran ini, dia tidak hanya akan membuat bocah itu tidak bisa makan, tetapi juga melaporkan semua kesalahan ketiga dewi kepada Kaisar Dewa. Faktanya, saat ini, bahkan Debbie dan yang lainnya tidak dapat melihat bahwa pencuri kecil ini memiliki ruang untuk menghadapinya. Serangan pasukan aliansi kali ini terlalu stabil dan cerdik, dan telah sepenuhnya memahami kelebihan dan kekurangan dari taktik pasukan hutan sebelumnya. Ia membidik kemana-mana, sejak awal mengandung banyak ruang bagi pencuri kecil ini untuk memerintah di depan pertempuran. Adapun penyesuaian tadi, paling-paling hanya untuk meringankan kebutuhan mendesak untuk sementara, dan tidak akan bertahan lama. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Shen Chen akan menebus kesalahan, berhenti menarik semua front, dan memerintahkan tentara hutan untuk melawan tentara aliansi dalam pertempuran habis-habisan, Shen Chen dengan santai memobilisasi kekuatan udara tentara hutan. Sejumlah besar kapal perang, serta banyak prajurit klan bulu dan klan burung, berkerumun seperti awan, dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari ini, Shen Chen berfokus pada peningkatan kekuatan udara tentara hutan, bahkan dalam hal formasi militer, mereka telah membuat penyesuaian besar. Saat ini, kekuatan udara pasukan hutan benar-benar berbeda dari masa lalu dalam hal skala dan momentum. Debbie dan yang lainnya heran, sebelum orang ini menempatkan kekuatan udara di belakang pasukan, yang membuat mereka cukup bingung, tapi sekarang dia tiba-tiba mengeluarkannya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Saat berikutnya, Shen Chen berbicara dengan mengejutkan, dan mengeluarkan perintah semua angkatan udara, melancarkan serangan, dan harus benar-benar menghancurkan barisan udara musuh dalam waktu sebatang dupa. Apa Debbie dan yang lainnya mengira mereka salah dengar, dan tidak bisa berkata apa-apa.
Orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan udara dari pasukan hutan untuk melawan kekuatan udara musuh, dan bahkan mengajukan tuntutan yang tidak realistis seperti itu, apakah dia tidak sabar? Tapi nalar memberitahu Debbie bahwa pencuri kecil ini sangat lihai dan memiliki kemauan yang kuat, meskipun pasukan hutan berada dalam situasi yang buruk, mereka belum kalah, jadi mereka tidak akan menggunakan pasukannya dengan gila-gilaan. Jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Shen Chen tersenyum ringan dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun, angkatan udara kita lebih rendah dari barisan udara musuh. Bagaimana mungkin jika kamu membiarkan mereka pergi ke pertempuran yang menentukan dan menang dengan cepat? Dewi Lisa berkata dengan tidak percaya. Inferior sudut mulut Shen Chen meringkuk, itu dulu, sekarang siapa yang memiliki kekuatan udara yang lebih kuat, tidak pasti. Mendengar ini, Debbie dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan tiba-tiba menyadari bahwa pencuri kecil ini hampir melemparkan kekuatan udara tentara hutan dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, ia tampaknya telah mendistribusikan banyak perbaikan baru dan cetak biru desain kepada para pengrajin, dan menciptakan banyak gadget aneh. Mungkinkah ini akar dari rasa percaya dirinya? Berpikir sendiri, Debbie dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, berharap ini akan menjadi titik balik dalam perang. Serangan penuh. Pada saat ini, Jenderal Angkatan Udara Tentara Hutan telah mengeluarkan perintah dingin, dan dalam sekejap, semua kapal perang dan prajurit bulu bergegas maju dengan padat, terbang melintasi garis depan berkeping-keping. Menghadapi pertempuran semacam ini, bahkan Gerald dan ketiga tentara aliansi sangat tercengang. Apa yang akan dilakukan komandan pasukan hutan untuk terlibat dalam konfrontasi kekuatan udara dengan mereka? Segera, melihat bahwa kekuatan tempur udara pasukan hutan benar-benar ditekan, Gerald yang lebih tua dan ketiganya akhirnya menjadi yakin bahwa ya, pasukan musuh akan memimpin dalam pertempuran yang menentukan dengan mereka di udara. Tampaknya komandan lawan benar-benar bingung, dan ingin mengubah gelombang pertempuran melalui pertempuran udara. Tuan Muda Keras Suci bercanda. Itu angan-angan. Biarkan Jenderal McKee memimpin orang banyak untuk bertarung. Kami tidak pernah kehilangan chip di langit. Karena mereka akan mati lebih awal, kami bisa melakukannya. High Priest Letaf juga menunjukkan rasa jijik. Jenderal McGee, hadapi dengan kekuatan penuh. Penatua Gerald memerintahkan dengan dingin, Jenderal McGee adalah prajurit malaikat bintang 10 dan komandan tertinggi kekuatan udara mereka saat ini. Awalnya, kekuatan udara kedua belah pihak lebih merupakan penyaring dan pendukung, bahkan aliansi dewa yang selalu memiliki keunggulan di bidang ini selalu tahu bahwa kunci kemenangan terletak di lapangan. Namun, saat ini, tentara musuh telah menekan semua kekuatan udara, yang merupakan pertanda kehancuran kapal. Sebagai tanggapan, tidak peduli apa tujuan musuh, tentara aliansi hanya dapat membiarkan angkatan udara melawan balik dengan tegas, jika tidak, tentara di darat akan menghadapi ancaman dari udara. Namun, meski ini terkesan dipaksakan, tetua Gerald dan ketiga tetua tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya, mereka penuh percaya diri dan meremehkan. Tidak ada alasan lain, dalam periode sejarah manapun, kekuatan udara benua perang dewa tidak ada duanya, ini adalah keuntungan mereka, dan mereka secara alami tidak takut pada lawan. Namun, senyum di wajah ketiganya segera membeku sedikit demi sedikit, dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa penampilan kekuatan udara musuh tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Yang pertama adalah kapal perang yang menjadi tumpuan pertempuran udara saat ini. Kapal perang yang diisi oleh pasukan hutan tidak banyak berubah ukurannya, tetapi garis besarnya telah mengalami perubahan yang sama sekali berbeda. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa ada sepasang monster besar bersayap di kedua sisi tengah kapal perang tersebut, dengan berbagai pola yang tidak jelas pada mereka. Menurut gaya alam dewa, kapal dewa di udara tidak membutuhkan sayap, karena mereka dibangun dengan bantuan banyak bahan terbang, dan selama mereka memiliki dukungan energi, mereka dapat terbang di udara. Oleh karena itu, pada saat ini, ada dua benda besar berbentuk sayap yang ditanam di medan perang pasukan hutan, yang benar-benar tidak terbayangkan. Kedua, banyak bendera besar yang dipasang di haluan, tiang kapal bahkan tepi luar kapal perang, terlihat sangat megah, tapi saya tidak tahu apa gunanya. Terakhir, ada banyak bangunan seperti menara di dek kapal perang tentara hutan, yang juga membuat orang merasa tidak bisa dijelaskan. Dan bukan hanya kapal perang, pada saat ini, sayap pejuang udara di pasukan hutan, dari pejuang dengan sayap dewa super, hingga pejuang udara biasa, semuanya memiliki garis besar dan kilau yang berbeda, dan bahkan garis terukir memiliki bentuk yang berbeda perbaikan kecil. Juga, para prajurit bulu itu mengenakan baju besi tebal saat ini, yang membuat Gerald dan yang lainnya semakin bingung. Seperti yang kita semua tahu, kelincahan dan kecepatan adalah elemen pertama dalam konfrontasi udara, oleh karena itu, meskipun pesawat tempur dilengkapi dengan baju besi, mereka harus ringan dan gesit. Saat ini, kekuatan utama pasukan hutan di langit, The Petarung Bulu, mengenakan baju besi berat.
Abnormal. Dapat dikatakan bahwa berbagai perubahan kekuatan udara tentara hutan telah membingungkan Geralt, Tuan Muda Keras Suci, Letaf dan lainnya. Entah kenapa, mereka memiliki firasat yang sangat buruk. Segera, semuanya terungkap, dan hal-hal baru itu mulai menunjukkan sisi yang menakutkan. Setelah semakin dekat ke jarak tertentu, banyak kapal perang dari pasukan hutan, dengan sayap besar yang mencolok mata, tiba-tiba mulai bersinar, dan kemudian terdengar suara angin yang kencang, dan kecepatan kapal perang itu tiba-tiba meningkat sebesar jumlah yang besar. Apa Geralt bertiga mengubah warna mereka, dan Malaikat Jenderal Bintang 10 Mekki, yang memimpin kekuatan udara pasukan aliansi, menciutkan matanya dengan tajam. Kapal perang udara sangat besar, bagaimana bisa terbang begitu cepat? Pada saat ini, kapal perang udara dari pasukan hutan tidak hanya terbang cepat, tetapi juga berperilaku tidak normal. Mereka tidak bergegas maju, tetapi tiba-tiba bubar, mencoba mengepung formasi udara pasukan aliansi. Pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, menempati posisi berbeda di wilayah udara, dan jangan terjebak dalam pengepungan. Jenderal Mekki, yang berpengalaman dalam pertempuran udara, segera memberi perintah tanpa menunggu instruksi dari atas. Menghadapi momentum pengepungan pasukan hutan, reaksi pertamanya tentu saja tidak membiarkan lawan melakukan apa yang diinginkannya, meskipun langit luas, posisi tempur sama pentingnya. Jelas, jika dikelilingi oleh kelompok, orang-orang di dalamnya pasti akan menderita kerugian besar, mereka akan menghadapi ancaman dari segala sudut, dan akan sulit untuk dilawan. Perintah Angel McG cukup tepat waktu. Namun, dia sepertinya telah melupakan satu hal saat ini. Kecepatan kapal perang pasukan hutan sudah lama tak tertandingi. Meskipun kekuatan udara tentara aliansi dengan cepat terbagi menjadi 3 kelompok setelah menerima perintah, dengan kapal perang sebagai intinya, dan ingin menyelingi 3 arah, tetapi sebelum mereka benar-benar bubar, banyak kapal perang tentara hutan, telah dikelilingi dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, postur pengepungan ini sudah terbentuk, saat ini pasukan aliansi dalam keadaan stagnan, baru saja bubar, tapi belum sepenuhnya pecah. Tidak hanya Jenderal McG, bahkan Geralt bertiga dikejutkan oleh kecepatan kapal perang udara musuh dan berkeringat dingin. Dan postur semi-breakout seperti itu tidak diragukan lagi mengungkap banyak celah dalam pertahanan sebelum mereka dapat bereaksi tepat waktu, banyak kapal perang tentara hutan telah melancarkan serangan. Tidak hanya perapal mantra di kapal perang yang melakukan serangan jarak jauh, tetapi alat kapal perang juga mengeluarkan daya tembak, hal yang paling menarik saat ini adalah struktur seperti menara di geladak. Struktur seperti menara itu benar-benar bersinar, dan kemudian melesat ke langit, seperti meteor, menabrak kapal perang aliansi di pengepungan. Apa itu, teriak Jenderal McG. Banyak tentara Union, bahkan tentara malaikat yang melayang di dekat kapal perang, semuanya memiliki mata yang bingung. Ledakan, ledakan. Saat berikutnya, suara keras seperti guntur musim semi menyebar, dan bangunan seperti menara itu ternyata adalah senjata kapal perang tentara hutan. Setelah mengenai kapal perang tentara aliansi, kekuatan pemusnahan yang mengerikan meletus, menghancurkan aliansi secara instan, pesona kapal perang tentara menghantam keras geladak dan sisi kapal perang tentara aliansi, lalu meledak. Ketika gelombang pertama jatuh, banyak kapal perang tentara aliansi mengalami kerusakan parah, dan lubang mengerikan muncul satu demi satu, yang membuat McG dan Geralt, yang bertanggung jawab di belakang komando, dan yang lainnya terlihat malu. Meskipun mereka masih belum tahu seperti apa struktur menara itu, kekuatan dan kemampuannya menghancurkan pertahanan membuat mereka merasa ngeri. Untuk kapal perang, itu adalah senjata yang menakutkan. Cepat, menerobos dengan segala cara, teriak prajurit malaikat McG, memerintahkan semua kapal perang pasukan aliansi untuk menerobos. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, lebih banyak struktur seperti menara dari kapal perang tentara hutan telah terbang masuk. Meskipun kapal perang aliansi mencoba yang terbaik untuk mendorong penghalang pelindung, mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Saat struktur seperti menara itu jatuh, kekuatan penghancuran yang ekstrim tampaknya meletus di ujungnya. Di bawah kekuatan itu, perlindungan penghalang yang dibanggakan oleh kapal perang aliansi di masa lalu seperti kertas. Tidak hanya itu, setelah menembus pesona, kekuatan ledakan struktur seperti menara itu juga sangat dahsyat, dengan berbagai kekuatan yang sangat merusak, yang meledak, di antaranya adalah kekuatan membunuh dewa dan kekuatan dewa, Guntur Del. Dalam sekejap, lebih dari separuh kapal perang tentara aliansi mengalami dampak yang begitu mengerikan, beberapa kapal perang yang awalnya ditangguhkan di luar rusak parah, dan struktur pola dewa rusak, dan jatuh dari langit. Pada saat ini, tanduk serangan tentara hutan baru saja dimulai, struktur seperti menara mengalir seperti hujan meteor, semuanya menunjuk ke kapal perang besar tentara aliansi. Tidak hanya kapal perang itu, tetapi bahkan malaikat dan prajurit setengah malaikat di sekitar mereka terkena dampak gelombang ledakan, dan mereka harus bubar ketakutan, tidak berani berdiri di samping kapal perang. Kapal perang itu awalnya adalah perlindungan mereka,
Tetapi pada saat ini mereka menjadi sasaran hidup musuh, dan mereka dihantam dengan keras oleh alat perang baru, dan mereka terus jatuh dan jatuh. Apa itu bahkan Debbie dan yang lainnya di kapal utama pasukan hutan tidak bisa berkata apa-apa setelah semua yang terjadi dalam sekejap mata. Mereka sudah tahu bahwa orang ini telah mengutak-atik gadget baru selama beberapa hari terakhir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menemukan hal yang sangat mematikan, yang secara langsung menyebabkan kerusakan luar biasa pada landasan kekuatan udara musuh. Itu adalah versi yang diperbesar dari panah Raja Surgawi. Hanya saja beberapa penyesuaian telah dilakukan pada strukturnya, berfokus pada efek penembusan baju besi dan kerusakan, kata Shen Chen dengan senyum santai. Sungguh hal yang menakutkan. Debbie kagum, lalu berkata dengan sedikit bersemangat, jika kamu bisa menggunakannya untuk menembak jatuh semua kapal perang musuh, kita akan memenangkan pertempuran udara ini. Terlepas dari musuh atau kita, kapal perang udara adalah landasan pertempuran udara. Saat ini, kapal perang musuh telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Jika jatuh sepenuhnya, maka kekuatan udara musuh akan kehilangan penutup kapal perang. Saat kekuatannya habis menghancurkan masa lalu, itu adalah konfrontasi asimetris. Apakah itu hanya menembak jatuh semua kapal perang musuh? Hehe, lebih dari itu. Mata Shen Chen dingin, dan dia membiarkan Debbie dan yang lainnya terus menonton pertunjukan. Pada saat ini, kapal perang pasukan hutan memanfaatkan kecepatan sepasang sayap yang sangat besar untuk menyelesaikan pengepungan terlebih dahulu, dan dengan bantuan menara semacam itu. Struktur berbentuk yang mematikan menyebabkan kerugian serius bagi kapal perang udara tentara aliansi, dan mereka terus jatuh di udara. Malaikat Jenderal Bintang 10 McG bermaksud untuk memerintahkan kapal perang mereka untuk menerobos, tetapi mereka kehilangan titik pandang mereka terlebih dahulu, dan mereka terkejut menemukan bahwa sangat sulit untuk bertarung sambil menatap daya tembak musuh yang menakutkan. Segera setelah kapal perang pasukan aliansi bergegas keluar, barisan atas mendekati pengepungan, dan mereka tenggelam dan ditembak jatuh oleh sejumlah besar bangunan seperti menara. Saat ini, mereka seperti sekelompok angsa liar yang dikelilingi oleh para pemburu. Siapapun yang terbang keluar akan ditembak jatuh dengan cepat. Tetapi bahkan lapisan pertahanan pun tidak berguna, satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa mereka berada di kapal perang dalam, dan kapal perang luar bertindak sebagai perisai manusia untuk saat ini. Lawan, terobos dengan seluruh kekuatanmu. Prajurit Malaikat McG melihat bahwa kapal perang mereka telah jatuh di tengah jalan dalam waktu singkat, dan dia benar-benar cemburu dan berteriak dengan marah. Tapi sejak awal pengepungan, kapal perang tentara aliansi sepertinya ditakdirkan untuk dihancurkan. Setiap kapal perang adalah target yang sangat besar, begitu terbang, tidak akan secepat struktur seperti menara semacam itu. Perbedaannya hanya pada seberapa jauh kapal perang itu bisa terbang, tetapi kebanyakan dari mereka yang masih dalam barisan langsung ditembak jatuh. Saat ini pemandangan di atas hutan sangat spektakuler, ribuan kapal perang tentara aliansi terus-menerus terbakar dan berjatuhan, seperti hujan meteorit. Beberapa prajurit di kapal perang langsung berubah menjadi abu terbang dalam ledakan tersebut, tetapi lebih banyak orang yang tidak punya pilihan selain meninggalkan kapal perang untuk melarikan diri dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, semua kapal perang tentara aliansi dihancurkan, sejumlah besar malaikat, setengah malaikat, dan penyihir yang melarikan diri dari medan perang berkumpul di sana dengan ngeri, dan tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak memiliki perlindungan. Untungnya struktur menara semacam itu digunakan untuk membidik target besar, dan jumlah dek musuh juga sangat terbatas, dengan hancurnya ribuan kapal perang pasukan aliansi, hampir habis. Namun, setelah kehilangan penutup kapal perang, mereka pasti jatuh ke dalam situasi yang mengerikan dan berbahaya di pertempuran udara berikutnya. Pentingnya kapal perang sebagai landasan adalah dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pejuang tempur udara dan mencegah penindasan intensif para penyihir dan pemanah di medan perang musuh. Tapi saat ini, mereka tidak lagi memiliki perisai landasan ini. 3 prajurit malaikat, McG dan Penatua Geral, telah lama merasa malu, dan semua kapal perang ditembak jatuh dalam pertempuran udara, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang skala penuh. Cepat keluar untukku. Jenderal McG meraung dengan marah. Sekarang kapal perang itu hilang, pesawat tempur mereka masih ada. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, mereka hanya bisa menahan daya tembak kapal perang musuh dan membiarkan tentara membunuh mereka. Keluar dari pengepungan. Untungnya, situasi seperti tadi tidak boleh terjadi lagi dibandingkan dengan target besar kapal perang, pesawat tempur individu jelas jauh lebih kecil. Namun, situasinya jelas tidak begitu optimis. Tidak lama setelah prajurit malaikat memberi perintah, banyak kapal perang dari pasukan hutan telah membuat gerakan baru, bendera besar di tepi, depan, dan tiang kapal perang itu mulai berbunyi, memancarkan pola ilahi merah. Dari kejauhan, bendera-bendera besar itu tampak berkobar hebat. Pada saat ini, para prajurit klan Yu telah mundur,
menyaksikan kapal perang berlayar ke depan dengan acuh tak acuh, membawa bencana bagi musuh. Dalam sekejap, seluruh tubuh kapal perang tentara hutan mulai terbakar, seperti bola api besar, nyala api yang meledak terhubung satu sama lain, dan pori-pori menghilang sedikit demi sedikit. Dari kejauhan, terlihat seperti jaring api 3 dimensi yang terjalin, mencoba mengepung para pejuang udara aliansi tentara. Adegan ini cukup mengejutkan, setelah menembak jatuh semua kapal perang musuh, kapal perang tentara hutan menyiapkan jaring api yang tidak bisa ditembus untuk prajurit malaikat lawan. Spanduk besar, menyemburkan nyala api, berkibar di langit, seperti pohon yang terbakar. Dan di setiap kapal perang tentara hutan, setidaknya ada ratusan tongkat catur api serupa yang tersebar di sekitar, yang semuanya dinyalakan pada saat ini, sesuai dengan formasi yang telah disiapkan oleh kapal dewa sebelumnya, menjalin selubung yang menakutkan, jaring api. Prajurit malaikat McG, yang berencana untuk memimpin kerumunan untuk keluar, terkejut ketika dia melihat ini, dan akhirnya menyadari untuk apa bendera lawan di kapal dewa. Struktur seperti menara sebelumnya jelas merupakan alat tempur udara baru, yang memberikan mereka pukulan fatal, semua kapal perang pasukan aliansi hancur total. Dan saat ini, spanduk besar di kapal dewa musuh itu tampaknya merupakan senjata baru yang menakutkan, dan itu adalah senjata kelompok, ketika dikerahkan saat ini, ia ingin membungkus semua kekuatan hidup mereka di udara dan membakarnya, dalam api. Sebagai seorang jenderal bintang 10, McG sendiri tentunya tidak takut dengan pengepungan semacam itu, dan bahkan para jenderal utama di bawah komandonya yang membawa sayap dewa super pun dapat dengan mudah menyerbu. Namun, jaring api yang kuat semacam itu adalah bencana besar bagi ratusan ribu pejuang malaikat, dan ancaman yang menghancurkan bagi jutaan pejuang setengah malaikat. Jelas, tujuan tentara musuh membangun jaring api langit semacam ini adalah untuk membunuh pejuang mereka secara maksimal, sebagian besar ujung tombak utama ditujukan untuk Raja Pertempuran Udara Pejuang Malaikat. Buka, bagi pasukan menjadi 8 kelompok, dan para jenderal akan memimpin untuk menerobos celah. Teriak McG. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan, dan semua jalan diblokir. Jika mereka tidak menerobos melalui, seluruh pasukan akan musnah akibat. Tetapi pada saat ini, dalam menghadapi blokade maut yang dibangun oleh kapal perang tentara hutan, pelarian yang tidak teratur pasti akan berakhir dengan banyak korban. Oleh karena itu, harus ada fokus. Pada saat ini, McG membuat keputusan yang paling masuk akal, menggunakan petarung yang kuat di udara untuk membuka jalan dan secara paksa menerobos blokade jaring api. Segera, 7 jenderal yang kuat terbang keluar dari Angkatan Udara Tentara Aliansi, dan mereka bertukar pandangan tajam dengan McG, dan kemudian masing-masing memimpin sebagian dari mereka untuk membunuh mereka dengan paksa di 8 arah. Menyerang. Di sisi lain, di sisi pasukan hutan, jenderal di kapal perang juga memberi perintah untuk menyerang dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, setiap kapal perang sedang terbakar, tetapi di dalam, ada penghalang khusus yang membungkus kapal perang, membiarkan nyala api semacam itu masuk ke bagian dalam, membakar orang-orangnya sendiri. Dalam sekejap, pertempuran memblokir dan menerobos pengepungan terjadi di langit. Pada saat ini, wilayah langit masih berubah menjadi merah-merah, seolah-olah langit terbakar oleh api, dan lautan api menggantung, tinggi di langit. Para prajurit yang sedang berperang habis-habisan saat ini, apakah itu tentara hutan atau tentara aliansi, semuanya dikejutkan oleh pemandangan yang begitu mengerikan. Bahkan eksistensi tertinggi yang paling kuat pun terasa berdenyut, kekuatan semacam itu bahkan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Ribuan kapal perang meluncurkan blokade yang mengerikan dengan bantuan spanduk api semacam itu, yang sangat spektakuler dan menakutkan. Banyak orang melihat ke atas, mata mereka memerah karena api perang, dan dunia dibayangi olehnya. Di kapal utama pasukan hutan, ketiga Dewi Debi, Sila, dan Lisa, serta banyak konselor, telah lama terpana dan tidak bisa berkata-kata. Alat perang macam apa itu, sebenarnya bisa mengubah medan perang wilayah udara menjadi lautan api dalam pertempuran udara. Bahkan Shen Chen sendiri terkejut, itu adalah yang kuno. Mahakarya cermin, setiap bendera bertuliskan makna mendalam dari 5 elemen untuk merampas api, dan mereka terhubung satu sama lain. Ini membutuhkan keahlian luar biasa untuk melakukannya. Pada saat ini, ribuan kapal perang tampaknya telah bersama-sama membentuk lautan api berskala super. Tentu saja, sampai batas tertentu, itu juga menunjukkan warisan yang kuat dari satu sisi kerajaan Tuhan, karena membangun jutaan bendera 5 elemen menghabiskan banyak bahan berharga dan benda langka. Selain itu, jutaan bendera dibakar pada saat yang sama, dan setiap nafas membutuhkan dukungan konsumsi batu senyuan dalam jumlah besar, yang merupakan jumlah yang tak terbayangkan, dan orang biasa tidak dapat menanggungnya. Sambil mengagumi mahakarya cermin kuno, Shen Chen tidak lupa apa yang harus dilakukan. Dia memandang seorang praktisi spiritual yang kuat di sampingnya,
dan dengan dingin memerintahkan biarkan susunan pembunuhan baru di benteng raksasa juga diproyeksikan ke langit. Ya, pertapa yang kuat mengangguk dengan hormat. Meskipun komandan saat ini, meskipun basis kultivasinya sangat lemah, membuat mereka merasa ketakutan. Kirim formasi pembunuhan ke medan perang itu, Dewi tertegun, dan dengan cepat berkata dengan heran, tapi kekuatan udara kita, terutama ribuan kapal perang, juga ada di sana. Apakah itu akan melukai rakyat kita sendiri? Formasi pembunuhan yang dapat ditransfer dan diproyeksikan umumnya memiliki pembunuhan instan dan menakutkan. Memproyeksikan hal semacam itu hanyalah bencana yang mengerikan. Susunan pembunuhan yang mencapai skala tertentu bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi keberadaan level tertinggi. Sebelumnya, pasukan hutan menggunakan metode ini untuk secara efektif mendukung Dewi Artemis dan melawan 4 makhluk tertinggi musuh. Fitur terbesar dari formasi pembunuhan semacam itu adalah setelah dibuang, ia akan pulih secara instan, dan kekuatan pembunuhan setelah itu tidak dapat lagi dihentikan. Oleh karena itu, senjata pembunuh berskala besar seperti itu umumnya tidak digunakan di medan perang di mana musuh dan musuh saling berhadapan, karena mudah menyebabkan trauma besar pada orangnya sendiri. Saat ini, kapal perang tersebut telah menyelesaikan blokade tajam kekuatan udara musuh, dan mengecilkan cakupan blokade. Jangkauan pembunuh teroris yang diproyeksikan memang dapat memberikan pukulan telak bagi angkatan udara musuh. Tetapi pada saat yang sama, mereka pertempuran kapal, termasuk orang-orang di kapal perang, akan menderita karenanya. Dengan kata lain, bukankah orang ini ingin memainkan trik yang kejam, mengorbankan kapal perang dan tentara itu, dan sepenuhnya memusnahkan kekuatan udara musuh? Meskipun metode semacam ini dapat mengubah situasi secara keseluruhan, di masa lalu, beberapa orang gila perang memang telah melakukan ini, dan efeknya tidak buruk. Tetapi di dunia hutan, metode kejam semacam ini dengan mengorbankan penguburan rakyatnya sendiri telah terjadi, tidak pernah diadvokasi. Hehe, jangan khawatir, itu adalah formasi pembunuhan baru, aku telah mengubahnya lagi. Formasi pembunuhan itu sekarang memiliki mata, mereka hanya dapat membunuh musuh, tidak membahayakan rakyatnya sendiri, dan kekuatannya tidak dilepaskan secara instan. Chen Chen menggelengkan kepalanya, dia tersenyum, tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Bagi Shen Chen, karakter heroik tidak layak dikagumi, seorang raja sejati harus selalu peduli pada mereka yang membantunya membangun dinastinya, alih-alih mengorbankan mereka dengan hati yang membatu. Ya, Debbie dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan pada saat yang sama mengagumi pencapaian pencuri kecil ini dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya Yang Mulia Dewi Hijau menjadikannya panglima tertinggi pasokan senjata, yang benar-benar merupakan langkah penting. Sekarang, ini telah dihargai dengan murah hati. Membuka, di kota besar benteng dataran hijau, mengikuti perintah jenderal, formasi besar pulih, dan fondasi formasi bersinar. Pada saat ini, duel puncak antara kedua belah pihak telah dimulai, banyak orang di pihak aliansi tentara berpikir bahwa barisan pembunuh adalah untuk mendukung Dewi Hijau. Di kapal utama pasukan aliansi, Geral yang lebih tua dan ketiganya sudah lama merasa kedinginan, dan saat ini mereka hanya bisa mengandalkan mata terbuka. Mereka tidak bisa lagi melihat kekuatan udara Union Army. Di medan perang di langit, sejauh mata terbuka bisa melihat, lautan api ada di mana-mana, dan siluet kapal perang besar menyusut di lautan api. Pertempuran udara pada awalnya merupakan keuntungan dari tentara aliansi, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam pertempuran ini, kekuatan tempur udara tentara hutan akan menggunakan banyak alat teroris. Setiap alat perang itu membuat komandan segitiga besi merasa kedinginan, mereka adalah pemimpin perang, jadi mereka tentu tahu apa arti penindasan teroris itu. Saat ini, ketiga geral semuanya cemas. Mereka sudah menebak apa yang ingin dilakukan komandan musuh. Di darat, pasukan aliansi memiliki momentum ofensif yang baik dan keuntungannya semakin besar. Tapi begitu udaranya habis dikalahkan, kekuatan udara musuh akan berbalik, mungkin saja membalikkan situasi pertempuran sepenuhnya. Meskipun Jenderal McGee telah membuat keputusan yang paling masuk akal saat ini, operasi pelarian mereka tidak berjalan mulus. Alasannya sangat sederhana, jenderal musuh juga memasuki lautan api untuk mencegah mereka pecah, dan di kapal perang itu, sejumlah besar penyihir, elf, dan centaur menggunakan mantra serangan jarak jauh dan panah kelompok untuk menghalangi prajurit malaikat mereka menerobos. Dalam sekejap, para prajurit malaikat dan prajurit setengah malaikat menderita banyak korban, mereka tidak hanya berperang melawan musuh, tetapi mereka juga menanggung kobaran api yang mengerikan itu. Jenderal McGee telah melaporkan situasinya dengan ngeri, api semacam itu memiliki efek pengekangan yang mengerikan pada pejuang malaikat dan setengah malaikat, terutama untuk sayap mereka, kekuatan penghancurnya cukup mengerikan, dan mereka meminta dukungan eksternal segera. Namun, angkatan udara dari kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertempuran skala penuh, dan tentara aliansi tidak memiliki kartu lagi untuk dikirim.
Ini mungkin cara untuk membiarkan pejuang darat yang mampu mempertahankan langit pergi ke langit untuk mendukung mereka, tetapi itu tidak akan berhasil sama sekali jika mereka memiliki wawasan yang cermat tentang situasi keseluruhan. Belum lagi para petarung darat juga memiliki misi tempurnya sendiri saat ini, dan keterampilan mereka kurang. Jika mereka dikerahkan dalam jumlah besar, medan perang darat mungkin tidak seimbang, tetapi bagaimana para petarung darat bisa bertarung melawan bulu dan bulu itu pejuang klan burung di udara adalah masalah besar. Saat ini, Angkatan Udara dari pasukan hutan telah ditarik dari medan perang, dan sedang membangun lapisan kedua blokade di pinggiran. Petarung darat yang dikirim ke langit harus memimpin dalam menerobos pertahanan mereka, tetapi seperti yang kita semua tahu, petarung darat umumnya tidak dapat mengalahkan makhluk-makhluk itu dengan kemampuan bawaan untuk terbang, dan jaraknya biasanya tidak besar. Sudah pasti bahwa jika kita melakukan itu, bahkan jika kita mengerahkan kekuatan militer 10 kali lipat, kita mungkin tidak akan berhasil. Terlebih lagi, bagaimana para pejuang darat yang terbang sangat lambat di udara menghindari yang menakutkan dan sangat panjang range Sky King Arrow. Begitu ide ini keluar, hal itu dibantah oleh Audio Technica sendiri. Meskipun mereka cemas, mereka tidak kehilangan akal. Begitu keputusan seperti itu dibuat, mungkin akan memakan banyak nyawa tentara di lapangan, dan situasinya akan semakin memburuk. Tidak, kita harus membuka celah untuk mereka. Jika ini terus berlanjut, kekuatan udara kita akan habis. Tuan Muda Kera Suci mengertakkan gigi. Setelah penghancuran 4S darat yang tak terkalahkan, mereka menghadapi ancaman serius kedua. Meskipun medan perang skala besar di darat sedang berkembang dengan baik saat ini, ada bahaya celah fatal di udara. Itu benar, sepertinya hanya satu atau beberapa supremes kita yang bisa secara pribadi menyelamatkan para pejuang udara. High Priest Letaf mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan juga mengusulkan rencana yang layak. Aku akan segera meminta instruksi dari Supremes. Penatua Geralt mengirim surat ke medan perang puncak tanpa ragu, menjelaskan situasinya. Jika ada cara untuk menyelamatkan kekuatan udara aliansi tentara saat ini, itu harus menjadi sosok di tingkat tertinggi. Keberadaan level itu sudah dekat dengan puncak jalan ketuhanan, dan hampir tidak bisa dihancurkan. Mereka bertanggung jawab atas kekuatan dan hukum ketuhanan, dan dampaknya juga sangat menakutkan. Jika tidak, bahkan jika beberapa jenderal bintang 10 dikirim, musuh pasti akan mengirimkan sosok yang sesuai untuk menghentikan mereka. Untungnya, pasukan aliansi memiliki 4 makhluk tertinggi, ditambah yang tertinggi tersembunyi. Dan pasukan musuh, hingga saat ini, hanya memiliki satu penguasa sejati, Dewi Hijau Artemis. Di medan pertempuran puncak, keempat makhluk tertinggi dengan cepat memahami situasinya. Faktanya, mereka telah menyadari keseriusan masalah saat lautan api memenuhi langit. Tapi kali ini, meskipun mereka marah, mereka juga tahu bahwa itu bukan karena kesalahan perintah Geralt. Di tangan kekuatan udara musuh, berbagai alat menakutkan telah muncul, sehingga benar-benar merusak keseimbangan. Setelah berdiskusi dengan 4 makhluk tertinggi, mereka semua setuju dengan saran Penatua Geralt bahwa mereka menginginkan Mercur, yang belum muncul, untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir adalah Master Pesawat Ulang-alik, dan tampaknya memiliki keuntungan yang cukup dalam hal ini. Hanya saja, setelah mendengar keputusan dari 4 makhluk tertinggi, Dewa Besar Meteor, yang bersembunyi dalam kehampaan mencari kesempatan untuk membunuh Artemis, jelas tidak senang. Dia awalnya datang ke sini untuk membunuh Artemis, dan dia telah menahannya sampai sekarang, hanya untuk menunggu waktu terbaik untuk memberikan pukulan fatal kepada Artemis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa waktunya belum tiba, dan tingkat pertempuran tentara, tetapi masalah serius telah muncul, dan mereka membutuhkan dewa tertinggi ini untuk menyelesaikan pengepungan. Meskipun dia tidak berdamai, tetapi setelah memperhatikan dengan seksama, Motil tidak punya pilihan selain setuju, dan dia secara alami melihat bahwa kekuatan udara pasukan aliansi sedang dipertaruhkan, dan jika tidak diselamatkan, pasti akan ada konsekuensi yang mengerikan. Sebaliknya, di medan perang skala besar di lapangan, setelah kehilangan kota terlebih dahulu, Geralt dan rekan-rekannya dengan cepat disalahkan dan melakukan perbuatan baik, memainkan efek dominasi keseluruhan yang indah. Selama kekuatan udara diselamatkan untuk memastikan kemenangan perang darat berskala besar, dan kemudian benteng Greenfield dikalahkan, kita akan memenangkan pertempuran ini. Kata Dewa Perang Perak Elro dengan serius. Pada saat itu, jika kita bergabung, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuh Artemis. Lagi pula, tanpa dukungan benteng dan dukungan kepercayaan tentara, yang terakhir pasti akan kehilangan kekuatannya. Dia berkata juga, bahkan jika pertempuran ini membuat Artemis melarikan diri, kerajaan ilahi kita akan segera berperang dan mengalahkan benua dataran hijau. Cepat atau lambat, akan ada kesempatan untuk melawan Artemis. Ketika saatnya tiba, Anda tidak apa-apa untuk melawan Kaisar Dewa Lawan. Yah, tidak perlu banyak bicara, yang lebih penting, aku masih bisa melihatnya. Merkuri sedikit tidak sabar,
Ada sedikit sarkasme dalam kata-kata orang-orang ini, mungkin karena dia kesal setelah melihatnya tidak bergerak dalam beberapa pertempuran. Segera, Mertil membuka hukum domain luar angkasa, diam-diam mengintai, dan melancarkan serangan kuat ke lapisan pelindung kekuatan udara musuh. Nyatanya, kekuatan udara dan serangan tentara hutan saat ini telah mencapai ketinggian yang menakutkan secara umum, bahkan Supreme perlu melakukan langkah serius untuk membuka celah yang cukup. Ledakan. Setelah beberapa napas, pusaran yang mengerikan muncul di kehampaan langit, seolah-olah pintu ruang angkasa terbuka, dan sungai dewa yang luas muncul di langit. Melihat ini, keempat makhluk tertinggi semuanya diam-diam mengangguk. Orang ini, mature, tidak asal-asalan, dan dia menggunakan gerakan kuatnya segera setelah dia bergerak. Itu sudah merupakan ledakan dahsyat pada tingkat tertinggi, dan itu melibatkan ranah ruang angkasa. Sungai kehampaan. Meteor muncul seperti dewa, dan ketika dia mengangkat tangannya, bintang-bintang berputar, dan sungai panjang yang melayang keluar dari kehampaan ruang tampaknya telah menembus selama berabad-abad, mencoba menembus blokade jaring api sepenuhnya. Melihat ini, para prajurit bulu di pinggiran semuanya terkejut, dan bahkan para jenderal di antara mereka pun ketakutan saat ini. Itulah kekuatan medan hukum tertinggi, yang hampir mendekati puncak jalan ketuhanan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertandingkan di tingkat umum, bahkan ada yang tertinggi di pasukan lawan. Pesawat ulang-alik waktu dan luar angkasa Dewa Metke. Selain itu, semua pejuang klan bulu juga mengenali asal mula sosok raksasa berjubah hitam pada awalnya, itu adalah dewa besar dari kerajaan Dewa Ruang Waktu. Di kapal utama, Shen Chen sama-sama memprihatinkan, kekuatan semacam itu memang telah mencapai tingkat yang menakutkan, itu tidak lagi dapat diukur dengan kekuatan ilahi yang murni, itu sepenuhnya merupakan kendali mutlak dari sebuah hukum. Pada saat yang sama, dua malaikat suci, serta dua dewa perang dan dewa raksasa kerajaan Titan, tertawa dingin dan mencoba yang terbaik untuk mencegah wanita Artemis mengganggu meteor. Kasihan, kamu di sini. Tanpa diduga, sebelum Artemis mengambil tindakan apapun, bayangan hitam dengan kerudung perlahan muncul di depan sungai panjang kehampaan. Sosok jantan itu, dengan wajah cantik dan wajah kabur, dengan pasang surut di belakang bulan yang cerah, penuh misteri menghadapi sungai kehampaan yang mengerikan yang mengalir melaluinya, tidak ada rasa takut sama sekali. Saat dia melambaikan tangan kosongnya, bulan terang di belakangnya benar-benar nyata, cahaya bulan yang tak berujung, bahkan di siang hari, menyinari segalanya, berkumpul di malam yang dalam, dan menghilang. Engah. Konfrontasi antara dua makhluk tertinggi adalah duel pada tingkat hukum yang mengendalikan, tidak ada kekuatan ilahi untuk merangsang tubuh, tetapi ada adegan pemusnahan hukum yang mengerikan. Ruang di sana dipenuhi dengan banyak retakan yang tersisa dalam sekejap, untungnya, urutan alam dewa cukup tinggi, dan sebagian besar retakan itu sembuh dengan cepat. Katerina, motil berubah warna, dan wajah keempat makhluk tertinggi di sisi lain bahkan lebih jelek. Mereka memiliki keraguan sebelumnya, tetapi sekarang di medan perang, ada lebih dari satu dewi di pihak pasukan hutan. Namun, mereka beruntung pada awalnya, tetapi sekarang benua dataran hijau menghadapi banyak musuh, jumlah dewi mereka sangat terbatas, dan mungkin hanya ada satu dewi di medan perang barat untuk saat ini. Nyatanya, pemikiran seperti ini tidak aneh, masing-masing dari 14 sub-dewi di benua asal hijau duduk di wilayah tak berujung. Kapan saja, mereka sangat berhati-hati saat mengirim, karena kedua kaisar dewa juga takut akan kekosongan internal dan situasi buruk di mana musuh akan memanfaatkannya. Dua kerajaan besar di dataran hijau awalnya memiliki wilayah terluas di alam dewa. Bahkan sebagai kaisar dewa, mereka sendiri tidak punya waktu untuk mengurus setiap jengkal tanah. Kapan saja, mereka harus mendapat bantuan dari sekunder dewi. Tetapi jelas bahwa semua pihak di benua perang dewa pada akhirnya meremehkan keberanian kaisar dewa Hera. Pada awal perang, Dewi Alam menetapkan bahwa medan perang barat harus ditangani oleh setidaknya dua dewi, bahkan dari perspektif kehidupan di sisi lain kerajaan terkuat, satu ditemukan. Karena setiap saat, dua kaisar dewa menganggap militan di benua perang dewa ini sebagai ancaman terbesar, bahkan lebih dijaga daripada klan laut dan klan monster. Pada saat ini, Dewi Bulan Katerina muncul, menghalangi tindakan dewa perjalanan luar angkasa Metsu. Di sisi lain, banyak formasi pembunuhan di benteng dataran hijau mulai dikirim ke langit satu demi satu. Ini bukan pertempuran untuk mendukung level puncak, tetapi semua dengan suara bulat mengarah ke lautan api. Katerina, bisakah kamu menghentikanku? Melihat pukulannya gagal, Motil tidak menyerah. Dia adalah dewa pesawat ulang-alik dan memiliki mobilitas yang paling tidak terduga. Dewi Bulan memang sangat sakti, namun bukan tidak mungkin dirinya bisa menembus pertahanan dan membuka celah bagi kekuatan udara tentara. Katerina juga tidak meremehkan pria ini, menghadapinya secara langsung, dia tidak takut padanya, tetapi sekarang dia memiliki wawasan tentang niatnya,
dia harus dengan serius menghalangi dia, tidak membiarkan dia menghancurkan hasil dari pencuri kecil itu, penciptaan. Pada saat ini, bahkan Nuoshi, Dewi Himne yang tersembunyi dalam ketiadaan, siap untuk pergi. Bila perlu, dia akan mengambil tindakan untuk mencegah Motekyu mendekati lautan api. Dalam pertempuran ini, level puncak dari kedua belah pihak jelas ingin mengejutkan pihak lain, lagi pula, Supreme yang tersembunyi tiba-tiba muncul, yang secara alami cukup mengancam. Namun, dengan perubahan situasi medan perang, semuanya jelas berubah secara tak terduga. Seorang pemimpin tertinggi yang tersembunyi dari pasukan aliansi menyerang. Di sisi pasukan hutan, Dewi Bulan Katerina juga harus menunjukkan wajahnya. Laut cerah dan bulan cerah. Katerina menembak dengan serius, dan menutupi area yang luas, lautan luas yang memantulkan bulan yang cerah, tergantung di atas langit. Dalam hal wilayah dan jumlah orang percaya, dia, Dewi Bulan, secara alami jauh di depan lawannya, dan kekuatan keyakinan yang dia kendalikan secara alami memiliki keuntungan yang jelas. Tapi Motekyu ini bukanlah yang tertinggi yang sederhana, orang ini dipuja sebagai dewa pesawat ulang-alik, di bidang hukum ini, ada cara misterius, pada saat ini, Motekyu ingin masuk, membuka celah di lautan api, dan lepaskan prajurit malaikat itu. Keluarlah, tidak menghadapinya secara langsung. Namun, Katerina jelas bukan orang biasa, dia licik dan pintar, dan dia sangat ahli dalam karakteristik lawan. Dengan bantuan lingkungan, dia memainkan laut dan bulan dengan cara yang tidak bisa ditembus. Mertil menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan mencoba menerobos belenggu ruang beberapa kali, tetapi semuanya diblokir dengan kuat oleh Katerina. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain selama lebih dari selusin putaran berturut-turut, dengan ujung jarum melawan Meimang, tetapi tidak ada pemenang. Nyatanya, meski Mertke memiliki cara yang menakutkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tujuannya terlalu jelas saat ini, sehingga lawan cukup mudah untuk diwaspadai. Katerina membangun lapangan hukum di sekitar lautan api, dan setiap tindakannya akan terlihat oleh pihak lain. Tetapi di lautan api, kekuatan udara dari pasukan aliansi telah mengalami pukulan yang mengerikan saat ini. Awalnya, dewa pesawat ulang-alik, Lord Motil, muncul, dan para jenderal di dalamnya sangat gembira. Mereka telah meminta bantuan dari tingkat komando sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka Penatua Geralt dan yang lainnya meminta yang tertinggi untuk datang menyelamatkan mereka secara pribadi. Namun, sebelum mereka bisa bersemangat sejenak, serangan Lord Metil diblokir dengan sangat buruk, dan Dewi Bulan muncul, membuat kepercayaan pasukan hutan berlipat ganda dalam sekejap. Dan mereka juga jatuh ke dalam krisis yang mengerikan karena ini seperti yang kita semua tahu, 14 sub-dewi di benua dataran hijau semuanya sangat tinggi dalam keberadaan yang maha tinggi, meskipun Dewi Bulan seharusnya tidak lagi seperti Dewi Hijau. Dewi itu menakutkan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh sebagian besar makhluk tertinggi di benua perang dewa sendirian. Di atas benteng Greenfield, sudut bibir Artemis muncul dalam konfrontasi, dan dia tersenyum lebih tenang, meskipun Katerina membuat langkah awal dan mengganggu rencana awal, bukan masalah besar untuk memaksa Supreme keluar dari sisi lain, menderita. Yang paling penting adalah mereka sekarang mendapatkan keuntungan luar biasa dalam duel kekuatan udara. Meskipun tanah sangat dirugikan di medan perang secara keseluruhan, itu harus diharapkan dengan strategi pencuri kecil. Dia harus memiliki tindakan balasan kebijakan. Dalam sekejap, banyak wilayah pertempuran antara kedua belah pihak memasuki keadaan panas yang hebat. Kedua malaikat suci itu ingin menyerang beberapa kali dan pergi menyelamatkan secara langsung, tetapi mereka semua dihadang dengan kuat oleh Artemis. Selain itu, Dewi Bulan Katerina, yang sedang duduk di wilayah udara saat ini, juga dengan hati-hati menjaga makhluk tertinggi lainnya sambil memeriksa dan menyeimbangkan dewa besar Motekyu. Begitu kedua dewi keluar, bahkan jika mereka menghadapi 5 makhluk tertinggi dari pasukan musuh, mereka tidak akan menyerah. Setelah sekian lama, para pejuang udara dari pasukan aliansi akhirnya mengambil sebagian dari para pejuang malaikat keluar dari lautan api dengan susah payah. Tetapi para pejuang malaikat yang menembus pertahanan semuanya menderita trauma yang mengerikan di lautan api, dan efektivitas tempur mereka rusak parah. Suara mendesing. Terlebih lagi, sebelum mereka bisa bersukacita, anak panah padat mengalir dengan aliran cahaya, menenggelamkan para prajurit malaikat itu. Serangkaian sosok hangus berlumuran darah dan jatuh ke langit setelah mengalami kecemerlangan lautan api, bahkan prajurit malaikat luar biasa yang menerobos pertahanan pun rusak parah di semua aspek. Di depan Yaya, bahkan ada lebih banyak bahaya, dan dia terus-menerus dibunuh dengan tendangan voli. Mereka menerobos jaring api dengan susah payah, tetapi di lapisan luar, kekuatan udara pasukan hutan telah diatur dengan cermat untuk melancarkan serangan tanpa ampun pada ikan-ikan yang lolos dari jaring. Bahkan para jenderal di antara mereka dihadang oleh para jenderal pasukan hutan, pertempuran udara ini sepertinya telah kehilangan ketegangannya.
Secara bertahap, 4 makhluk tertinggi dari pasukan aliansi semuanya ingin datang pada saat yang sama, menggeser medan perang ke sisi ini, mencari peluang untuk menyelamatkan para prajurit malaikat. Sayang sekali Artemis juga tidak menyerah, dan datang untuk membunuh seperti bayangan. Selain itu, setelah dia bergabung dengan Dewi Bulan, ada pemahaman diam-diam yang mengerikan dan efek saling memberkati antara kedua dewi. 7 dewi kerajaan alam semuanya bertanggung jawab atas hukum alam sekunder, meskipun mewakili arah yang berbeda, mereka masih dalam lingkup hukum alam. Tepatnya, Dewi Bulan, Katerina, bukanlah pasangan terkuat Artemis. Di antara 6 dewi, Dewi Hutan adalah kombinasi yang paling cocok dengan Artemis. Keduanya dekat di bidang hukum dan dapat mencapai sublimasi umum. Namun, antara Dewi Bulan dan Dewi Hijau, masih banyak tempat di mana pemahaman diam-diam dan hukum bercampur. Adapun mengapa Dewi Alam membiarkan Katerina datang ke sini, bukan hanya karena hubungan pribadi antara kedua dewi sekunder, tetapi juga karena Katerina kemampuan yang kuat di malam hari. Kedua dewi bergabung untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan garis pertahanan siang dan malam. Wajah 5 makhluk tertinggi dari pasukan aliansi sangat jelek. Sebaliknya, mereka jelas tidak memiliki pemahaman diam-diam. Meskipun 2 malaikat suci dan 2 dewa besar kerajaan Titan juga dapat bekerja sama, tidak banyak kesamaan di antara kelimanya. Satu Artemis telah membuat mereka merasa merepotkan, tetapi sekarang, bersama dengan Dewi Bulan, bukan masalah besar untuk menghentikan 5 makhluk tertinggi mereka. Dalam ratusan putaran pertempuran, level puncak dari kedua belah pihak bertarung dalam kegelapan, tetapi kekuatan kedua dewi tetap tidak berkurang, dan mereka tidak pernah membiarkan makhluk tertinggi dari pihak lain mendekati medan perang api. Bahkan setelah Dewi Bulan bermain, Biou Tianzun dan Kepala Dewi Mia dari Kuil Hijau mundur dari level puncak dan bergabung di medan pertempuran darat untuk mendukung pasukan hutan di darat. Di lapangan, serangan tentara aliansi masih tajam, nampaknya tentara hutan masih mundur dengan mantap, namun situasi di medan perang sepertinya sudah mulai mengalami perubahan penting. Di menara tinggi di kota raksasa, wajah Dravis mendung dan tidak pasti, dia juga tidak menyangka anak itu membuat begitu banyak alat perang udara yang tidak pernah terdengar untuk tentara hutan. Saat ini, pasukan hutan secara keseluruhan masih pasif, tetapi situasi ini mungkin benar-benar terbalik dengan berakhirnya pertarungan udara skala penuh. Ini membuat Draven sangat kontradiktif, dia adalah menteri kabinet kerajaan Tuhan, dan dia tentu saja berharap kerajaan Tuhan akan mengalahkan musuh yang menyerang. Namun di sisi lain, jika anak itu memenangkan pertempuran ini sepenuhnya, mungkin semua pihak di benua perang dewa akan hancur dan mengakhiri perang ini sepenuhnya. Itu pasti hal yang baik sejak awal, persis seperti yang diinginkan oleh kedua kaisar dewa, tetapi dengan cara ini, anak itu pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi dia, Draven, menjadi penonton, dan dia tidak melakukannya, membuat sesuatu yang terkenal dari awal sampai akhir ayo. Tapi yang jelas, apapun yang dia, wakil menteri pesawat militer kerajaan alam, pikirkan, jalannya perang tidak akan dialihkan oleh keinginannya. Kecepatan kekalahan kekuatan udara aliansi berada di luar imajinasi siapapun mantan raja pertempuran udara, Angel Warrior, terus mematahkan sayapnya dan jatuh di lautan api. Setelah itu, apa yang tersisa bagi mereka bukanlah langit yang luas dan tak terbatas, tetapi hujan panah yang ganas dari para pejuang bulu, dan serbuan ganas dari para pejuang burung. Adapun para pejuang setengah malaikat, kebanyakan dari mereka tidak bisa keluar dari lautan api. Api bencana 5 elemen adalah malapetaka bagi mereka. Banyak setengah malaikat langsung berubah menjadi abu terbang di lautan api, dan susunan pembunuh. Hancurkan semuanya. Saat ini, sejumlah besar pejuang udara dari pasukan hutan juga berlari kencang di lautan api bersama para jenderal, mengepung dan membunuh lawan, bahkan para pejuang malaikat yang perkasa tidak lagi takut. Mereka semua mengenakan pakaian perang baru terlebih dahulu, yang diproses oleh malam berbintang pengrajin tentara setelah Shen Chen menyerahkan cetak biru tersebut. Saat ini, pakaian perang itu memainkan peran yang luar biasa. Setelah mengenakan pakaian perang semacam itu, para pejuang udara dari pasukan hutan tidak akan terkikis oleh api 5 elemen. Tidak ada pembunuhan yang akan datang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, debu pertempuran di langit mengendap, dan hingga saat terakhir, 5 makhluk tertinggi gagal membuka celah bagi kekuatan udara pasukan aliansi. Lautan api berangsur-angsur menghilang, dan di langit, di daerah yang dikelilingi oleh kapal perang, kecuali beberapa jenderal yang babak belur, ratusan ribu prajurit malaikat, dan jutaan prajurit setengah malaikat, mereka semua menghilang. Tapi di bawah wilayah udara itu, pemandangan menakutkan muncul saat ini, sejumlah besar mayat, dengan sayap patah di punggungnya, menumpuk di hutan. Sebelumnya, mereka terus berjatuhan seperti pangsit, hari ini, bagi keluarga bidadari, hanyalah kabar buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari alam dewa kuno hingga saat ini, keluarga malaikat selalu menjadi penguasa langit,
tetapi setelah pertempuran ini, kerugian mereka sangat besar. Ratusan ribu malaikat murni yang langka dan penting telah dilempar ke hutan belantara saat ini pemandangan tumpukan seperti gunung mengejutkan. Api masih membakar mayat banyak malaikat. Bertahun-tahun kemudian, para penulis biografi di alam dewa menyebut hari ini sebagai hari hancurnya sayap malaikat kegelapan, yang merupakan rasa sakit abadi keluarga ini. Pertempuran yang menentukan di langit berakhir dengan tentara aliansi hampir dimusnahkan, setelah 4 legiun tak terkalahkan di tanah, klan malaikat, kartu truf dari tentara aliansi, mengikuti. 2 makhluk tertinggi, malaikat Kabala yang bersinar dan malaikat Uril yang menyala-nyala, memandangi kekacauan di lantai hutan di bawah dengan mata yang luar biasa suram, dan bahkan merasa menggigil di hati mereka. Mereka awalnya tertinggi, tidak takut pada segalanya, tetapi sekarang mereka merasa kedinginan di hati mereka. Malaikat murni adalah keluarga kerajaan-kerajaan Tuhan mereka, dan setiap anggotanya adalah darah bangsawan. Kerugian yang sangat besar, saya khawatir bahkan Permaisuri akan marah jika dia tahu. Di kapal utama tentara aliansi, Geralt dan yang lainnya bahkan lebih malu, meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas hasil seperti itu, seseorang harus menanggung bencana. Ratu Kerajaan Malaikat sangat marah, dan saya khawatir dia akan dihukum dengan rasa bersalah yang tak tertahankan, bahkan tokoh penting seperti mereka bisa menjadi kambing hitam terakhir. Karena apapun yang terjadi, hukuman seperti itu tidak akan menimpa Supreme. Di sisi lain, Shen Chen merasa lega. Ini adalah bagian terpenting dari pengaturan pertempurannya, bahkan lebih kritis daripada menelan 4 pasukan es musuh sebelumnya. Untungnya, hal-hal yang dibuat oleh Gu Jing benar-benar tajam, benar-benar merusak keseimbangan pertempuran udara. Tetapi pada saat ini, hati Shen Chen tiba-tiba bergetar, dan dia memiliki firasat bahwa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang mendekat. Di wilayah udara di sana, ekspresi kedua dewi yang tersenyum, termasuk Dewi Kegelapan Nuoshi, juga berubah. Ledakan. Tiba-tiba, di atas kapal utama pasukan hutan, pusaran spasial muncul, dan busur cahaya seperti pesawat ulang-alik jatuh. Pukulan ini jelas merupakan kekuatan tingkat tertinggi, dan mengembunkan kekuatan pembunuhan yang mengerikan. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah pasukan hutan memenangkan kemenangan kunci, inti komando mereka diserang dengan mengerikan. Terlebih lagi, ini adalah serangan dari Dewa Pesawat Ulang-alik, Motekyu. Setelah penyelamatan gagal, Dewa tertinggi-tertinggi tiba-tiba memutar senjatanya dan ingin membunuh Shen Chen, sang penghasut. Saat pesawat ulang-alik jatuh dari pusaran ruang, Shen Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa sepasang mata yang dingin dan menakutkan sedang menatapnya dengan dingin di pusaran ruang. Tepatnya, Dewa Agung ini tidak hanya ingin berurusan dengannya, jiwa penguasa pasukan hutan, tetapi juga menghancurkan sepenuhnya kapal dewa yang besar ini. Debbie, Sila, Lisa, dan dewi lainnya di kapal dewa semuanya menjadi pucat, meskipun mereka adalah dewi berpangkat tinggi, mereka jelas masih jauh dari level tertinggi. Kedua dewi, Artemis dan Katerina, memiliki firasat bahwa ada krisis di sana, dan mereka berdua mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi pihak lain adalah dewa yang hebat di medan luar angkasa, jadi kecepatan serangan mendadak ini tentu saja tidak ada bandingannya. Di seluruh medan perang yang luas, karena pukulan tiba-tiba inilah terjadi keheningan singkat, dan pupil dari semua pasukan hutan menyusut tajam. Mereka secara alami tahu siapa yang berada di kapal ilahi itu. Boom! Di bawah pengawasan banyak orang, hukum ruang meletus, dan pukulan meteor dewa besar cukup mudah. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan tingkat tertinggi, tetapi juga mengorbankan senjata tertingginya sendiri. Kapal perang super besar itu meledak di tempat, dan sosok besar itu berubah menjadi kabut darah. Pecahannya beterbangan, dan retakan ruang angkasa yang mengerikan menyebar, seperti bintang yang meledak berkeping-keping di langit. Serangan langsung dari dewa tertinggi sangat menakutkan, dan bahkan banyak perlindungan dari kapal utama itu seperti kertas. Di menara tinggi di kota raksasa di kejauhan, Draven menatap dengan berapi-api dan sangat bersemangat, dia menyadari bahwa kesempatannya telah tiba. Bocah itu terlalu tajam, dan akhirnya dia menderita pembalasan, jika dewa tertinggi menyerangnya seperti ini. Dalam situasi di mana kedua dewi tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu, dia pasti akan mati. Tapi saat ini, perang belum berakhir, dan pada saat kritis, pasukan hutan secara alami membutuhkan seorang komandan untuk duduk sebagai komando. Sekarang anak itu sudah tamat, situasi hebat ada di depannya, dan ini adalah kesempatannya bagi The Levens untuk tampil, dan dia bahkan dapat memanfaatkannya. Menengok ke belakang pada akhir perang, semua kemuliaan menjadi milik The Levens. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan orang mati, paling banyak itu adalah peringatan simbolis. Kapal Dewa Super yang meledak berubah menjadi bubuk dalam kerusakan hukum ruang angkasa, dan semuanya tampak hancur, pukulan meteor dewa besar itu menakutkan dan menakutkan. Di sisi lain, kedua dewi datang untuk membunuh,
tetapi mereka tampaknya masih selangkah terlambat, meskipun Motekyu terkejut, tetapi melihat puing-puing, hatinya tenggelam. Yang mulia, situasinya kritis, dan saya harap Anda tidak kehilangan yang besar. Di dalam benteng kota raksasa, Draven sudah terbang ke langit. Meskipun wajahnya serius, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, mata. Kedua dewi itu menoleh ke belakang pada saat yang sama dan meliriknya, keduanya terlihat sangat jelek. Sekarang orang ini telah muncul, dia hanya senang di sana. Namun saat ini, perang sudah memasuki tahap kritis, dan memang tidak bisa tenggelam begitu saja. Kedua dewi menyerang dengan marah dan bergegas menuju Metchou, yang terakhir berubah warna dan buru-buru melakukan perjalanan melalui ruang, bergegas untuk melakukan putaran dengan 4 makhluk tertinggi lainnya. Segera, pertempuran di level puncak dilanjutkan, dan itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Dravens melihat ke arah di mana kedua dewi itu menghilang, dan pandangannya agak kabur, sampai saat ini, tak satu pun dari kedua dewi itu yang mengambil inisiatif untuk menanamkan komandan padanya. Namun, pada titik ini, sepertinya tidak perlu lagi, Dravens tersenyum dingin, dan mengirimkan transmisi suara ke seluruh pasukan orang itu telah jatuh, semua pasukan sekarang, dengarkan perintahku. Tapi begitu dia selesai berbicara, dua sosok terbang keluar dari pecahan cahaya dan api, seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria dan seorang wanita bergegas keluar di tengah api, tidak hanya The Levins, tetapi bahkan banyak orang di medan perang saat ini ketakutan. Di bawah serangan serius Supreme, masih ada nafkah. Perlu dicatat bahwa barusan, Dewa Besar Motil tidak menunjukkan belas kasihan, dan bahkan mengorbankan senjata tertinggi, sepenuhnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di kapal perang super. Pada akhirnya, kapal perang super dari pasukan aliansi memang benar-benar hancur, dan metode serangan serta pembunuhan Dewa Pesawat ulang-alik tidak sia-sia. Namun, pada saat ini, dalam cahaya dan bayangan yang merusak, sebenarnya ada dua sosok yang terbang keluar, meskipun mereka sangat malu, mereka jelas tidak mati. Bahkan 5 pemimpin tentara aliansi di sana tidak percaya ketika mereka melihat ini, dan Lord Metil tampak murung. Nyatanya, saat dia bergerak barusan, dia merasa ada kekuatan misterius yang diam-diam muncul dan menghadapinya. Hanya saja Metkyourk sangat yakin bahwa tidak ada Supreme di kapal itu, dan dia bisa melihat budidaya ketiga dewi secara sekilas. Di kapal dewa ini, tidak ada orang yang bisa melawannya secara langsung, jadi Metkyu yakin bahwa siapapun yang bergerak, mereka tidak akan bisa lolos dari akhir kehancuran. Pada akhirnya, di bawah hantaman hukum antariksa yang menakutkan, tempat itu benar-benar mati. Metkyu juga yakin bahwa dia telah berhasil, jadi setelah menghindari serangan dua Dewi Artemis dan Katarina, dia segera kembali ke 4 lainnya. Selanjutnya untuk Supreme, lanjutkan untuk memulai duel di level puncak dengan serius. Namun siapa sangka masih ada ikan yang lolos dari jaring, bagaimana mungkin? Segera, semuanya terungkap, sesosok anggun dengan darah menetes dari sudut mulutnya membawa seorang pria dengan tongkat hijau di tangannya dan terbang ke kejauhan dengan ekspresi kental. Itu adalah Dewi Debi dalam pukulan destruktif barusan, kedua Dewi, Sila dan Lisa, mati di tempat, dan penjaga serta penasihat lainnya langsung musnah. Awalnya, dengan kekuatan Dewi Debi, dia juga tidak mampu bersaing dengan dewa besar seperti Metkyourk, tetapi untungnya, dia sebelumnya mendapatkan tongkat hijau yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Dewi. Ini adalah senjata tertinggi tingkat atas dari kuil hijau, dan itu juga merupakan objek asal ilahi, kedua setelah senjata kaisar, dengan sumber hukum hijau tertinggi yang dibiakkan di dalamnya. Itu yang dihidupkan kembali pada saat kritis, memadatkan hukum hijau yang luas, memblokir serangan mengerikan dari Dewa Metkyourk, dan membuat Debi mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan seseorang pada saat kritis. Dan orang itu tentu saja adalah Shen Chen yang paling dekat dengannya, tetapi jelas, keduanya terluka saat ini. Bagaimanapun, Dewi Debi memiliki perbedaan besar dalam tingkat kultivasi dari Dewi Metkyourk. Bahkan jika dia bertanggung jawab atas senjata tertinggi di kuil, tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali sepenuhnya seperti Dewi Hijau, mengerahkan kekuatan pamungkasnya, dan itu tidak mudah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan menyelamatkan Shen Chen, jadi dia sendiri mengalami bencana yang mengerikan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Dewi ini sangat pintar. Setelah menahan pukulan meteor Dewa Besar, dia tidak terburu-buru meninggalkan pecahan yang hancur, tetapi menarik Chen Chen dan berhibernasi di dalamnya sampai kedua Yang Mulia datang. Setelah mengemudi pergi Motekyu, dia melarikan diri saat ini, dan begitu dia keluar, dia melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, keduanya tidak tahan lagi membunuh di level tertinggi. Kulit Shen Chen juga sangat jelek, kekuatannya belum pulih, dan dia menderita luka parah kali ini, dan dia berada di garis hidup dan mati. Itu adalah pembunuhan tertinggi, dan dengan kemampuannya saat ini,
bagaimanapun juga dia tidak dapat melawan, dapat dikatakan bahwa Dewi-Dewi ini menyelamatkan hidupnya kali ini. Saat ini, keduanya terbang ke kejauhan dengan cepat, namun, krisis yang mengerikan datang lagi. Hijau dunia, Dewi-Dewi mendengus dingin, melambaikan tongkat hijaunya, dan tirai cahaya hijau besar menyelimuti mereka berdua. Bang bang bang, di tirai cahaya, ada serangan diam-diam yang mengerikan ke beberapa arah tanpa peringatan. Itu pasti serangan dari domain luar angkasa, dan ada ledakan kekuatan penghancur yang mengerikan, jika bukan karena Dewi sebagai pemilik teokrasi dan juga bertanggung jawab atas kekuatan iman. Di atas hutan hijau, iman ada di mana-mana, dan hal-hal datang dari kehampaan dalam waktu krisis memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. 16 sosok diam-diam muncul di sekitar, cahaya dan bayangan menghilang tanpa batas waktu, seperti bayangan dari ketiadaan. Serangkaian serangan yang mengerikan barusan datang dari kerja sama mereka, serangan diam-diam pada level itu sudah cukup untuk melukai atau bahkan membunuh seorang jenderal bintang 10. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keyakinan dan tongkat hijau sekali lagi menyelamatkan nyawa Debbie dan Shen Chen. Berjalan, setelah memblokir serangan yang mengerikan itu, Debbie tidak ingin melawan, dia menarik Shen Chen dan melambaikan tongkat hijau di tangannya. Sebuah jalan hijau di depan muncul di kaki mereka berdua, dan mereka dengan cepat bergegas menuju benteng raksasa. Dan 16 sosok pembunuh itu menghilang lagi, jelas mereka tidak akan melepaskannya, dan diam-diam mengejar mereka. Di kejauhan, Dewa Besar Meteor, yang melihat segala sesuatu di matanya, dan 4 makhluk tertinggi lainnya, wajah mereka menjadi semakin suram, mereka yakin bahwa yang dipegang Dewi itu memang tongkat hijau Artemis, tidak heran mereka akan ketinggalan sekarang. Kamu harus menjatuhkan keduanya bagaimanapun caranya. Motekyu memerintahkan dengan dingin, dan 16 sosok dingin itu tentu saja merupakan kombinasi pembunuhan mutlak mereka. Faktanya, kombinasi barusan diam-diam mengikuti, tetapi pada awalnya tidak dimaksudkan untuk berurusan dengan Shen Chen dan Dewi-Dewi, tetapi tangan kanan dari Dewa Meteor yang agung, dan targetnya adalah Artemis. Grup pembunuh absolut benar-benar ingin menyelinap ke kota raksasa beberapa kali akhir-akhir ini dan membunuh Shen Chen, tokoh kunci panah Raja Langit. Namun, setelah Shen Chen memenuhi syarat sebagai komandan operasi perbatasan, statusnya naik, dan tempat tinggalnya dipindahkan ke istana sementara. Itu adalah tempat tinggal Dewi Artemis. Kelompok ini mengamati dari kejauhan untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak punya nyali untuk bertindak gegabah. Artemis sangat berhati-hati, kuil itu dikelilingi oleh kekuatan keyakinan yang besar, dan tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. Oleh karena itu, beberapa Supreme kemudian mengubah rencananya dan ingin menggunakan kombinasi ini untuk bekerja sama dengan mereka dan langsung menargetkan Artemis. Sangat disayangkan bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Kekuatan udara dari pasukan aliansi adalah yang pertama menghadapi krisis, dan kemudian kemunculan Dewi Bulan Katerina mengacaukan segalanya, sehingga berkembang menjadi seperti sekarang ini. Sejak Shen Chen dan Debbie melarikan diri dari malapetaka, 16 anggota kelompok pembunuh diam-diam mengejar mereka. 5 makhluk tertinggi tidak punya waktu untuk avatar, dan mereka secara alami harus melakukan tugas mengisi kembali pisaunya. Kedua Dewi, Artemis dan Katerina, juga melihat segala sesuatu di mata mereka, dan diam-diam bersukacita, mata mereka juga memadat. Situasinya tidak baik sekarang, Dewi Nuoshi baru saja bermain, dan dia menghadapi 2 makhluk tertinggi dalam satu gerakan. Itu bukan 5 orang seperti Medjurk, tetapi kehadiran di kamp tentara aliansi beberapa napas yang lalu, ada aura menakutkan yang menembus susunan teleportasi kamp tentara aliansi, yang merupakan tanda kedatangan sosok tertinggi. Sebagai upaya terakhir, Dewi Nuoshi tidak punya pilihan selain mencegah serangan dan memasuki kamp musuh sendirian untuk menghentikan 2 makhluk tertinggi. Dia mengejutkan kedua makhluk tertinggi itu, tetapi sulit untuk keluar sekarang. Di sisi pasukan hutan, banyak tentara yang tidak mengetahui keberadaan musuh tertinggi, dan jumlahnya tiba-tiba meningkat menjadi 7. Awalnya, meski pihak lain datang ke Seven Supremes, Artemis dan yang lainnya masih tak kenal takut, ketiga Dewi bergabung, meski tidak bisa menang, mereka bisa menghentikannya. Namun kini justru Debbie dan si pencuri cilik yang berada dalam masalah besar, terutama si pencuri cilik yang dikejar oleh kombinasi pembunuhan musuh yang paling mengerikan. Debbie sendiri mungkin tidak bisa melindunginya. Luas. Saat ini, Draven sudah menegaskan dirinya untuk memimpin seluruh pasukan di sana, meskipun kedua Dewi kesal dengan hal ini, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sekarang perang ini benar-benar kacau, dan ada variabel di level puncak kedua belah pihak. Pada tingkat medan perang skala besar, pasukan aliansi agresif di lapangan, sedangkan pasukan hutan berada dalam situasi berbahaya dan mungkin runtuh sepenuhnya. Namun di udara, pasukan hutan baru saja memenangkan kemenangan yang luar biasa dan sepenuhnya memenangkan supremasi udara.
Segalanya tampak semakin rumit, dan situasinya berubah dengan cepat, bahkan kedua dewi merasakan banyak tekanan. Begitu pula di sisi pasukan hutan, ketiga geral sudah berkeringat deras, angkatan udara sudah tidak ada lagi, meski medan perang darat memiliki momentum yang bagus, apa yang akan terjadi jika mereka kehilangan supremasi udara? Namun, pukulan yang baru saja diberikan oleh Dewa Besar Motil memberi mereka banyak kepercayaan diri, meskipun komandan muda dari pihak lain melarikan diri, tetapi menghadapi pengejaran kelompok pembunuh absolut saat ini, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke kota raksasa. Dengan cara ini, tidak dapat dipastikan apakah rangkaian penyesuaian musuh dapat memaksimalkan superioritas udara, meskipun saat ini musuh memiliki komandan lain, tetapi Delevens itu, jujur saja, geram mereka bertiga tidak terlalu peduli, dan bahkan memecat mereka. Selain itu, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa taktik manuver pasukan hutan membutuhkan komando keseluruhan yang sangat rumit, sekarang panglima tertinggi mereka tiba-tiba berubah, banyak hal pasti sulit dilakukan. Menurut informasi yang mereka peroleh sebelumnya, dewi-dewi itu tidak penting bagi Delevingne, yang menunjukkan bahwa Delevingne harus dikeluarkan dari inti komando, menyesuaikan seperangkat taktik sangat berisiko. Dapat dikatakan bahwa pukulan Dewa Besar Motil berakibat fatal bagi pasukan hutan, dan itu menciptakan peluang penting bagi mereka untuk menang setelah kehilangan supremasi udara. Nyatanya, sekarang Delevingne mengambil alih segel kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri, dia benar-benar tidak mengerti taktik Shen Chen sama sekali. Dalam kapasitasnya, itu bisa saja didiskusikan, tetapi dia telah menolak pemikiran pertempuran Shen Chen sama sekali sebelumnya. Saat ini, pasukan hutan yang tak terhitung jumlahnya masih beroperasi sesuai dengan rencana terbaru yang dikeluarkan Shen Chen sebelumnya, dan situasi keseluruhan sedang bergerak. Setelah Delevingne mengambil alih, tidak mudah untuk melihat keseluruhan situasi sekaligus, dan Menteri Kabinet Muda ini tampaknya meremehkannya. Dia ditangguhkan di langit, dan memerintahkan seluruh pasukan dengan anggun semua tentara, segera berhenti mundur, tetap di tempatmu dan bertarung, cobalah untuk membangun garis pertahanan baru di antara satu sama lain, dan jangan mundur lagi. Tidak dapat memahami rute manuver pasukan hutan saat ini, Draven mengadopsi metode paling sederhana untuk mengendalikan seluruh pasukan, membiarkan semua pasukan bertempur di tempat. Perintahnya setara dengan sepenuhnya menggulingkan semua taktik Shen Chen, dan pada saat yang sama, itu juga memungkinkan pasukan hutan memasuki mode pertempuran awal. Mendengar perintah ini, bahkan banyak jenderal di berbagai arah sangat heran dan agak tidak bisa dimengerti. Sekarang seluruh pasukan hutan sedang bergerak, dan taktik pemuda itu baru saja mulai bekerja, meskipun situasi di medan perang tidak menguntungkan, setidaknya ada jejak untuk diikuti. Tapi saat ini, segera setelah Lord Delevingne mengeluarkan perintah seperti itu, bukankah mereka harus melawan musuh sampai mati tanpa persiapan apapun? Mereka baru saja melepaskan garis pertahanan, melancarkan manuver seperti terakhir kali, dan tiba-tiba kembali ke titik semula. Tanpa penutup benteng garnisun, mereka bertempur menentukan dengan musuh. Peluang menang sangat rendah. Intinya, saat ini mereka baru saja memasuki keadaan mundur sesuai dengan taktik pemuda itu, dan ketika mereka berhenti tiba-tiba, formasi pasukan berantakan, seperti pasir lepas yang berantakan. Meskipun banyak jenderal sangat mendukung Lord Delevingne yang berkuasa, perang saat ini telah mencapai puncaknya, dan sangat tabu untuk mengganti pelatih sebelum pertempuran, dan penyesuaian taktik yang drastis pada titik ini bahkan lebih menakutkan. Ternyata, banyak jenderal yang sangat heboh dengan perintah militer yang dikeluarkan oleh Lord Delevingne. Tentara musuh mengejar mereka. Apakah kamu benar-benar ingin berhenti dan bertarung? Dalam hal ini, Delevingne jelas tahu bahwa agak sulit untuk memaksa orang lain, tetapi dia punya idenya sendiri. Dia kemudian menginstruksikan para jenderal tentara bertindaklah sesuai perintah Anda. Kursi ini memiliki pengaturannya sendiri, dan di sana akan ada penyesuaian di masa depan. Untuk Anda membangun garis pertahanan, seseorang baru saja menyuruh Anda mundur secara membabi buta, itu hanya ketidaktahuan, kerugian dan kerugian strategis yang disebabkan olehnya, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk pulih. Kata-kata ini, sambil menjelaskan alasannya, tidak diragukan lagi dengan cerdik menyalahkan Shen Chen atas kejahatan tersebut. Faktanya, alasan sebenarnya adalah pemikiran pertempuran yang sama sekali berbeda antara kedua komandan di bawah premis bahwa Draven tidak dapat dengan cepat memahami taktik Shen Chen, jika dia ingin segera mengontrol ritme seluruh pasukan, itu jelas merupakan cara tercepat. Mendengar penjelasan ini, bukannya melepaskan, banyak jenderal menelan ludah mereka dan menjadi semakin bingung. Banyak orang tahu bahwa Draven jelas merasa benar sendiri, dan sulit untuk menyembunyikan keinginan untuk mengekspresikan diri. Tetapi untuk perintah ini, tidak diragukan lagi sulit bagi mereka untuk tidak mematuhinya, karena seluruh pasukan sedang menunggu langkah selanjutnya, hidup dan mati pemuda itu tidak pasti saat ini,
dan Yang Mulia terjebak dalam duel intensitas tinggi di puncaknya, mereka bisa dikatakan tidak memiliki pemimpin. Saat ini, Lord DeLevins berdiri, sebagai wakil menteri pesawat militer, dia tampaknya melakukan bagiannya. Segera, tentara hutan berhenti mundur, dan memulai pertempuran putus asa dengan tentara musuh yang mengejar. Shen Chen, yang terbang ke kota raksasa mengikuti Debbie, hampir pusing ketika melihat perubahan di medan perang, dan memiliki keinginan untuk mencekik orang menyebalkan itu sampai mati. Haha, sepertinya kita menang. Di sisi lain, melihat perubahan yang sangat tidak normal pada pasukan musuh, Geralt langsung memahami sesuatu dan tersenyum penuh semangat. Dalam sekejap, pasukan hutan berbalik dan menghadapi kekalahan total. Mereka tidak memiliki garis pertahanan yang bersatu, juga tidak bekerja sama satu sama lain. Mundur tiba-tiba dan dipindahkan untuk memulai pertempuran besar tidak diragukan lagi karena situasi yang sangat tidak menguntungkan, situasi. Banyak tempat langsung terendam oleh gelombang serangan tentara aliansi tentara hutan berada dalam situasi yang buruk di lapangan sebelumnya, tapi sekarang seperti ini, menunjukkan tanda-tanda kehancuran instan. Bahkan DeLevins sendiri mengedutkan kelopak matanya saat melihat ini, mereka mengira pasukan hutan akan sangat pasif saat mereka kembali memasuki posisi bertarung. Draven secara alami tidak akan mengkritik diri sendiri, dia percaya bahwa ini semua adalah masalah yang disebabkan oleh anak itu. Namun, Draven tidak membiarkan tentara duduk diam, dia dengan cepat membuat langkah kedua dan memerintahkan semua angkatan udara, segera serang kam musuh dengan seluruh kekuatan mereka. Serang kam musuh. Mendengar ini, Komandan klan Yu menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat menerima perintah ini menurut pengaturan orang dewasa muda sebelumnya. Setelah mereka memenangkan pertempuran udara, tugas selanjutnya adalah mengambil superioritas udara sebagai poros dan mendapatkan kembali inisiatif di medan perang. Tapi saat ini, Lord DeLevins sebenarnya ingin mereka menyerang kam musuh. Tuanku, situasi saat ini di medan perang darat tidak menguntungkan, dan kita harus menggunakan superioritas udara untuk mengerahkan bala bantuan. Ini. Komandan klan Yu berkata dengan serius. Sebagai perbandingan, angkatan udara mereka, terutama prajurit bulu, selalu condong ke pemuda yang bertanggung jawab atas komando. Pria itu adalah pembuat panah Raja Surgawi, dan dia sangat ahli dalam pro dan kontra dari para pejuang klan Yu. Dia memerintahkan beberapa kali, dan bahkan dia, Raja klan Yu, sangat dikagumi. Sekarang pemuda itu telah mengalami serangan yang mengerikan dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Mereka juga cukup khawatir tentang hal itu pada saat ini. DeLevins tiba-tiba melompat keluar dan membuat penyesuaian besar, yang benar-benar tidak pantas. Jangan khawatir, semuanya, kursi ini memanggil strategi menyerang timur dan menyerang barat. Saat ini, kalian menunggu untuk menyelamatkan medan perang darat. Itu memang memiliki keuntungan besar, tapi itu bukan pilihan terbaik. Sekarang itu kita telah memenangkan superioritas udara, jika kita mengejutkan kubu musuh, pasukan darat mereka, pasti akan kembali ke pertahanan dengan panik, dan akan ada situasi yang sulit dari awal hingga akhir. Dravens tersenyum percaya diri mengenai susunan langkah sebelumnya. Dia tidak punya pilihan tapi langkah ini adalah hasil dari pemikiran yang cermat. Di mata DeLevins, kekuatan udara pasukan hutan saat ini telah menang dan memiliki keuntungan mutlak, di saat yang sama, kubu musuh kosong, yang merupakan celah. Mungkin sulit bagi legiun di darat untuk menangkap celah ini, tetapi kecepatan pergerakan angkatan udara memiliki kepercayaan diri untuk menyerang secara tidak terduga. Dengan cara ini, tidak hanya menyelamatkan pasukan hutan dari samping, tetapi juga memberikan pukulan kepada musuh. Meskipun kata-kata ini terdengar masuk akal, Komandan klan Yu masih merasa sulit untuk menerimanya. Dia melirik ke kota raksasa di kejauhan, tempat pertempuran besar sedang terjadi saat ini. Kelompok penyerang teroris musuh mencegah Debbie dan Chen Chen kembali ke kota, berulang kali melancarkan serangan dan pembunuhan, meskipun beberapa orang kuat keluar untuk menyelamatkan mereka, keduanya masih dalam situasi yang sulit. Melihat pemandangan ini, Komandan klan Yu menghela nafas dalam hatinya, bahkan dia tidak yakin apakah pemuda itu bisa lolos dari bencana ini. Raja klan Bulu, apakah kamu akan melanggar perintah militer? Dravens tampak kedinginan ketika dia melihat bahwa kekuatan udara tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kekuatan udara ini fleksibel di tangan anak itu, tetapi mereka menolak perintah militernya, yang membuat DeLevins sangat kesal. Seketika, Draven bahkan mengancam dengan dingin kamu akan bertanggung jawab atas keterlambatan pesawat tempur. Mendengar ini, Raja klan Yu menghela nafas dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain melemparkan kekuatan udara dari pasukan hutan, menyerbu ke seberang, dan membunuh ke arah kam musuh. Dravens mengangguk puas, menantikan pemandangan kacau ketika musuh mengetahui bahwa kam telah diserang dan bergegas kembali untuk bertahan. Dalam hal ini, dia akan mencapai pembalikan yang indah. Ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran, dia akan melaporkan kesalahan yang dibuat oleh anak itu kepada Kaisar Dewa.
Keuntungannya dari perjalanan ini akan melebihi ekspektasi. Di lingkaran pertempuran dekat kota raksasa, Shen Chen juga melihat situasi di sana. Kali ini, matanya hendak menyemburkan api. Idiot itu. Shen Chen sangat marah, si idiot itu akan menghancurkan semua harapan tentara hutan. Dia mengertakkan gigi, menatap Dewi-Dewi di sampingnya dan berkata, ayo kembali. Dewi-Dewi tampak bermartabat, dan tongkat hijau di tangannya bersinar dengan cahaya ilahi. Mendengar ini, dia memandangnya ke samping, dan berkata dengan senyum masam, pencuri kecil, jangan bicara tentang kembali, itu hanya sebuah mewah bagi kita berdua untuk memasuki kota dengan lancar sekarang. Saat ini, jalan keluar mereka telah diblokir, dikelilingi oleh aura berbahaya, dan 16 orang kuat yang menakutkan dari kelompok pembunuh itu tidak aktif di mana-mana, terus-menerus meluncurkan serangan diam-diam yang menakutkan. Serangan diam-diam lawan itu kejam dan licik, dan tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Dewi hanya bisa menggunakan tongkat hijau untuk meledak dengan seluruh kekuatannya dan meluncurkan pertahanan serba bisa. Baginya yang sudah terluka, ini adalah konsumsi yang sangat besar, dan dia tidak bisa menahannya beberapa kali. Meski ada orang kuat di kota yang datang untuk menyelamatkan, situasinya masih belum optimis. Orang kuat yang keluar kota sudah jatuh beberapa kali, dan mereka semua mati di bawah serangan teroris kombinasi itu. Nona Dewi, kamu tidak bisa menyelamatkan anak ini, dan tentu saja, kamu juga tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dalam kehampaan, suara dingin dan tenang melayang, dan ada orang-orang yang berkedip-kedip, dan 16 orang itu meluncurkan kerjasama yang sangat menakutkan, yang merupakan pembunuhan yang melompat keluar angkasa. Di kedua sisi Shen Chen dan Dewi Mia dan Biyu Tianzun, yang diperintahkan untuk datang menyelamatkan, juga terlihat berwibawa. Pada saat ini, jangankan Shen Chen, bahkan dua sosok kuat yang pernah berpartisipasi dalam duel puncak sebelumnya, mereka semua memasang ekspresi serius, berbahaya. Meskipun Biou Tianzun berseteru dengan Shen Chen, dia tetap meninggalkan medan perang dan datang ke sini untuk menyelamatkan setelah menerima perintah Dewi Artemis. Jika bukan karena Mia, kepala Dewi dari perisai cahaya alami dan kuil hijau, yang bergerak tepat waktu, Shen Chen dan Dewi pasti sudah jatuh. Tak satu pun dari 16 anggota kelompok penyerang dan pembunuh itu lemah, dan bahkan di antara mereka ada beberapa tokoh yang bisa menantang level Biou Tianzun sendirian. 3 penambang luar angkasa berasal dari kuil tertinggi Kerajaan Dewa Ruang dan Waktu, mereka adalah 3 orang kuat di bawah komando Menteri Spindu, yang merupakan pengarang untuk orang lain di masa-masa awal Kerajaan Dewa Ruang dan Waktu. 6 hakim penghancur berasal dari Kerajaan Kekosongan yang menghancurkan, dan mereka juga tangan kanan Menteri Ralph, perwakilan Kerajaan Tuhan saat ini. Awalnya, kombinasi mereka disebut kombinasi pembunuhan absolut, yang mampu menyerang dan membunuh Jenderal Bintang 10, tetapi kemudian, dengan kedatangan Dewa Agung Meteor, 7 pesawat ulang-alik di bawah komandonya juga bergabung dengan kombinasi ini. Yang tertinggi tidak bisa keluar, dan sekarang kombinasi ini disebut kombinasi penyerangan dan pembunuhan terkuat di alam dewa. Dewi. Saat ini, Shen Chen dan Dewi, serta Biou Tianzun, Mia, dan orang kuat lainnya yang datang untuk menyelamatkan dari luar kota, dikepung, dan orang-orang terus berjatuhan. Karena kekuatan tongkat hijau, lawan tidak menghadapi mereka secara langsung, tetapi mereka mengendalikan kekosongan besar di sekitar mereka. Baru saja, Biou dan Dewi mencoba menerobos pengepungan, tetapi gagal, dan malah kehilangan beberapa jenderal. Shen Chen berada di tengah-tengah permainan, selain tidak berdaya saat ini, dia juga merasa sedikit tidak rela, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya. Ini membuat Shen Chen merasakan kesedihan menjadi lemah lagi, perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Suara mendesing. Dalam sekejap, kelompok itu melancarkan serangan lagi, meski melancarkan serangan lore dari segala arah, namun target mereka sangat jelas, mengarah ke Dewi. Tepatnya, seharusnya Shen Chen yang dilindungi dengan ketat oleh Sang Dewi. Namun, di mata para penyerang yang kuat ini, kultivasi Shen Chen benar-benar lemah dan tidak berharga. Saat Dewi, tembakannya sedikit lebih berat, dan akibatnya dapat menghancurkannya. Serangkaian bayangan hitam muncul dari ketiadaan, dan bahkan Dewi dan jenderal yang kuat tidak dapat menangkap jejak mereka. Setelah pertempuran sengit, 2 jenderal lagi jatuh ke dalam perampokan. Di saat stres, trauma, dan pertumpahan darah. Dan hingga saat ini ke-16 anggota dari kombinasi tersebut masih utuh, mereka layak menjadi kombinasi pembunuhan yang paling mengerikan. 1210